Bab 431. Setelah mendapatkan pengetahuan sistematis, Su Xiao secara alami mulai perlahan mencoba memurnikan pil. Namun, untuk pertama kalinya, Su Xiao yang belum berpengalaman tidak terbiasa dengan pengendalian api, sehingga apinya begitu dahsyat hingga obatnya menjadi ampas. Ini dia. Melihat ampas di dalam kuali obat, Su tertawa dan tidak berkata apa-apa. Tuan rumah, Anda harus memperhatikan pengendalian api tidak boleh besar atau kecil. Tapi itu tidak masalah. Jangan berkecil hati. Apoteker datang selangkah demi selangkah. Jangan tidak sabar. Mereka harus tetap tenang. Yang disebut tidak sabar itu tidak bisa makan tahu panas, jadi tuan rumah harus berpikir jernih, pikirkan masalahnya sekarang, dan luangkan waktu untuk itu. Sistem berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao tahu bahwa itu hanyalah penghiburan dari roh sistem. Namun, Su Xiao masih memikirkannya dengan serius, dan menyadari bahwa ketika ia memasukkan obat, ia terlalu gugup untuk sesaat, sehingga api yang ia kendalikan menjadi terlalu kuat, yang menyebabkan kegagalannya dalam alkimia. Su Xiao tahu bahwa ia harus menjalaninya sesuai sistem. Lagi pula, tidak ada orang yang terlahir dengan segalanya. Jadi, tenanglah sejenak, perjalanan alkimia kedua Su Xiao pun dimulai. Dibandingkan dengan yang pertama, kemajuan kali ini tidak banyak, tetapi tetap saja gagal, karena ketika pil itu akan beraksi, Su Xiao merasa cemas. Setelah 2 kegagalan berturut-turut, Su Xiao tidak memilih untuk melanjutkan, melainkan berhenti. Su Xiao tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru dan berlama-lama. Ia telah gagal 2 kali. Ia siap untuk beristirahat. Su Xiao membuka pintu dan melihat Zhang yang menunggunya di depan pintunya sendiri. Namun begitu ia membuka pintu, semburan ampas obat menyebar keluar ruangan, yang membuat Zhang yang tidak siap bersin 2 kali. Ada apa dengan ayahmu? Su Xiao tersenyum pada Zhang yang di depan pintunya dan bertanya dengan gugup. Tidak, aku hanya khawatir kau punya sesuatu untuk diceritakan nanti, jadi aku akan menunggu di depan pintumu untuk melihat apakah ada yang bisa kulakukan untukmu, kata Zhang yang kepada Su Xiao sambil tersenyum. Ia tidak bertanya kepada Su Xiao apa yang sedang dilakukannya, tetapi dengan rasa obat yang begitu kuat, ia bisa menebak 1 atau 2 hal tanpa perlu bertanya kepada Zhang Yang. Oh, tidak perlu. Aku akan meneleponmu jika ada yang ingin kuceritakan. Sebaiknya kau lebih memperhatikan kondisi ayahmu. Ingat, aku akan diberitahu segera setelah ada yang salah. Aku akan meneliti sejenis pil di dalamnya. Jika berhasil, itu bisa sangat membantu penyakit ayahmu. Petik 2. Hanya saja aku sudah gagal 2 kali. Sekarang aku bilang akan melihat kondisi ayahmu. Tapi karena tidak ada yang salah, aku tidak akan pergi ke sana. Setelah itu, Su Xiao kembali ke kamar. 2 kali gagal, meskipun tidak berhasil mendapatkan pil, Su Xiao juga mengerti beberapa hal. Jadi setelah 2 kali percobaan, pemurnian ketiga Su Xiao sangat berhasil. Namun, dalam pemurnian dan terakhir, Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa. Sistem, apa yang harus aku lakukan sekarang? Su Xiao bertanya kepada sistem dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Ikuti saja metode pemurnian pil siswi sebelumnya dan biarkan mengental dengan sendirinya. Sistem berkata sambil tersenyum. Mendengarkan sistem, Su Xiao tidak menanggapi, tetapi gerakan di tangannya tetap tidak berubah. Ia terus mengendalikan api kecil dan membiarkannya memadat sesuai dengan sistem. Setelah beberapa saat, akhirnya muncullah Ningdan. Melihat ini, Su Xiao menarik napas dalam-dalam. Sepertinya pelajaran pertamanya kembali ke Cundan akan berhasil. Hanya saja gerakan Su Xiao yang santai membuat tangannya bergetar, dan pil yang akan dibentuk langsung terbuang sia-sia. Melihat hasil ini, Su Xiao sangat menyesali kematiannya. Su Xiao juga tidak menyangka bahwa kembalinya Su Xiao akan menjadi seperti ini. Meskipun Su Xiao sangat menyesal, semua sudah terjadi, dan Su Xiao tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Su Xiao yakin ia akan berhasil di lain waktu. Namun, demi keamanan, Su Xiao tidak langsung mengumpulkan ramuan yang tersisa. Seperti biasa, Su Xiao Fang memasukkan ramuan obat tanpa ragu. Kali ini, Su Xiao Fang berhasil. Pil peremajaan pertama Su Xiao berhasil dimurnikan. Ding, selamat atas keberhasilan pemurnian Hui Cundan oleh tuan rumah. Sekarang 500 poin pengetahuan telah diberikan kepada tuan rumah. Poin pengetahuan tuan rumah saat ini adalah 31.500. Suara sistem juga mengonfirmasi ide Su Xiao. Tanpa diduga, ia berhasil memurnikannya. Mencium aroma obat di ruangan itu, hati Su Xiao pun dipenuhi kegembiraan. Dengan tambahan Hui Cundan, itu berarti kemampuan pemulihannya lebih kuat daripada yang lain. Perlu diketahui bahwa ketika bertarung dengan orang lain, seseorang dapat pulih lebih cepat daripada yang lain dan bertahan hidup lebih baik. Meskipun dalam hati Su Xiao, yang paling ia inginkan adalah kemudahan,
tetapi tanpa Dan Fang, Su Xiao hanya bisa kembali ke tahap berikutnya. Dengan keberhasilan pertamanya, Su Xiao akan berlatih satu persatu. Maka kedua bahan itu pun diletakkan bersama-sama. Tak lama kemudian, Yao Wangding mengeluarkan aroma obat. Su Xiao tahu ia telah berhasil lagi. Setelah itu, Su Xiao beristirahat sejenak dan mulai melanjutkan perjalanan alkimianya. Kali ini, Su Xiao membuat 4 pil sekaligus. Melihat pil-pil itu terbentuk di tungku, Su Xiao juga sedikit bersemangat. Tepat saat Su Xiao sedang menunggu Cheng Dan, suara Zhang Yang di luar pintu berdering. Mendengar suara Zhang Yang, hati Su Xiao menjadi gelisah, dan 4 pil yang hampir berhasil pun ditinggalkan. Namun kini Su Xiao tak punya waktu untuk memikirkannya. Karena Zhang Yang begitu gugup saat ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Su Xiao buru-buru membuka pintu dan bertanya kepada Zhang Yang, ada apa? Namun, begitu kata-kata Su Xiao terucap, hati Su Xiao sudah merasakan hasilnya. Melihat ekspresi gembira Zhang Yang, tak perlu dikatakan lagi bahwa Su Xiao juga tahu pasti ada kabar baik untuk Zhang Yang. Dan kabar baik yang bisa didapat Zhang Yang sekarang adalah Zhang telah bangun. Tuan Su, ayah saya sudah bangun. Beliau sudah bangun. Beliau belum siuman selama lebih dari sebulan. Terima kasih banyak. Anda benar-benar dokter ajaib. Jika bukan karena bantuan Anda, akibatnya tak terbayangkan, kata Zhang Yang kepada Su sambil tersenyum. Sama-sama. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan, dan Anda sudah mengucapkan terima kasih. Dan saya tidak membutuhkan Anda lagi di masa depan, Tuan Su. Kita seumuran. Panggil saja saya Su Xiao. Setelah itu, Su Xiao pergi ke kamar Zhang Hurong. Meskipun Su Xiao mendengarkan kata-kata Zhang Yang, ia tetap ingin melihat kondisi Zhang Hurong secara langsung. Dan Hui Cundan yang mereka sempurnakan juga berhasil, Anda bisa memberikannya kepada Zhang Hurong. Ketika saya tiba di kamar Zhang Hurong, saya melihat Zhang Hurong sudah membuka matanya. Dan sedikit darah kembali mengalir di wajahnya. Tidak terlihat seseram tadi. Setelah melihat Su Xiao masuk, Zhang Hurong tersenyum pada Su. Ini Tuan Su. Dia masih sangat muda. Dia pikir ini adalah konfirmasi dari pepatah bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak di depan. Zhang Hurong berkata kepada Su sambil tersenyum. Tuan Zhang, saya pikir lebih baik Anda berbicara lebih sedikit dan menjaga lebih banyak energi saat ini. Dan sekarang setelah Anda sadar, larutan nutrisi Anda bisa dikeluarkan. Saya pribadi berpikir Anda sebaiknya minum bubur saat ini. Tentu saja, kamu harus minum lebih sedikit bubur. Lagi pula, kau belum makan selama lebih dari sebulan. Jika kau menyentuh terlalu banyak benda sekaligus, aku khawatir tubuhmu tidak akan tahan. Su berkata kepada Zhang Hurong sambil tersenyum. Baiklah, Zhang Yang, pergilah dan bawakan aku bubur yang kuminta kau siapkan besok pagi. Aku akan membantu ayahmu memeriksa kondisinya saat ini. Su tersenyum sambil meletakkan tangannya di atas denyut nadi Zhang Hurong. Merasakan kekuatan denyut nadi orang biasa yang sudah mulai merasuki Zhang Hurong, Su berkata kepada Zhang Hurong sambil tersenyum. Tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Sekarang yang terpenting adalah luka dalammu. Jika kau benar-benar marah, kupikir kau bisa mengendalikan dirimu perlahan. Petik 2. Lagi pula, sayang sekali ki yang begitu murni dikeluarkan dari tubuh. Aku telah menyegel semuanya di dalam tubuhmu dengan metode khusus. Petik 2. Setelah itu, selama kau berlatih perlahan, kau tidak akan bisa mempertahankan kekuatanmu, bahkan jika lebih jauh, itu bukan tidak mungkin, kata Su kepada Zhang Hurong sambil tersenyum. Terima kasih, adik kecil. Kau adalah dermawanku dan juga dermawan keluarga Zhang kami. Apapun yang terjadi di masa depan, selama kau bisa menggunakan milik keluarga Zhang kami, katakan saja. Zhang Hurong berkata kepada Su sambil tersenyum. Kau tidak perlu. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Ngomong-ngomong, ini ada pil. Minumlah. Ini bisa membantumu pulih. Setelah itu, Su Xiao mengeluarkan ramuan musim semi yang baru saja disulingnya. Lagi pula, ramuan itu dibuat dengan ramuan herbal Zhang. Ramuan itu lebih merupakan miliknya sendiri, tetapi memberikannya kepada Zhang Hurong juga merupakan tindakan yang tepat. Sementara Su Xiao dan Zhang Hurong sedang berbicara, Zhang Yang datang membawa semangkuk bubur dari luar. Hanya setengahnya. Melihat bubur di tangan Zhang Yang, Su berkata sambil tersenyum. Kenapa? Zhang Yang bertanya seperti biasa setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao. Jangan banyak bertanya, dengarkan saja adik kecil. Sebelum Su Xiao berbicara, Zhang Hurong berkata. Lagi pula, Su Xiao baru saja menjelaskannya, jadi meskipun Zhang Hurong merasa lapar, ia memutuskan untuk mengikuti pengaturan Su Xiao. Setelah makan sedikit bubur, Zhang Hurong merasa tubuhnya terus-menerus memperbaiki diri. Tentu saja, Zhang tidak akan merasa bahwa masalahnya ada pada bubur. Zhang Hurong tahu bahwa itu pasti pil yang baru saja diberikan Su Xiao.
Meskipun Zhang sangat penasaran bagaimana ramuan itu bisa muncul, Zhang akhirnya menahan diri. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Bab 432. Baiklah, sekarang setelah kepala keluarga Zhang bangun, aku tidak akan menunda lagi. Selama kau pulih dengan baik, kupikir kau akan segera pulih. Setelah itu, Su Xiao tidak lagi bertanggung jawab atas penginapan Zhang Yang. Su Xiao langsung pergi. Lagi pula, sekarang setelah Zhang Hurong bangun, Su Xiao merasa apa yang seharusnya ia lakukan sudah terlaksana. Tentu saja, di luar Zhangjia, ada pasar barang antik, tetapi sekarang Su Xiao tidak tertarik membuang-buang waktu di sini. Lagi pula, keluarga Su Xiao masih memiliki banyak ramuan obat untuknya. Awalnya, Su Xiao tidak memiliki kuali obat. Sekarang setelah ia memiliki kuali obat, ia bisa meracik pil sendiri. Tentu saja, Su Xiao tidak ingin membuang-buang waktunya di sini. Hanya saja Su Xiao dihentikan sebelum pergi jauh. Dan Su Xiao, yang menghentikan Su Xiao, mengenal paman kedua Zhang Yang, Zhang Hulong. Kenapa, keluarga Zhangmu memperlakukan dermawanmu seperti ini? Kau memperlakukanku seperti ini padahal kau baru saja menyelamatkan tuanmu. Su berkata kepada Zhang Hulong sambil tersenyum. Kau tidak perlu khawatir. Jika kau berani memukulku pagi ini, mustahil kau bisa pergi seperti ini. Pagi-pagi begini, atas nama menyelamatkan kakakku, aku tidak mungkin melakukannya padamu, tapi sekarang kau sudah tidak punya reputasi. Apa kau pikir kau masih bisa lari? Zhang Hulong berkata kepada Su sambil tersenyum. Sepertinya kau benar-benar bodoh. Kenapa kau pikir aku bisa menghentikanmu karena alasan itu? Sepertinya kau masih belum mengerti keseluruhan ceritanya, tapi itu tidak masalah. Sekarang aku akan membuatmu mengerti perbedaan di antara kita. Kata-kata Su Xiao terucap begitu saja, tanpa memberi Zhang Hulong waktu untuk bereaksi, Su Xiao langsung menyerang. Tidak peduli siapa kau, Su Xiao Chai baru saja menyelamatkan Zhang Hulong. Zhang Hulong berani membawa orang untuk menghentikannya. Apa kau benar-benar berpikir dia tidak punya emosi? Kali ini, Su Xiao tidak menahan sedikit pun. Sebelum Zhang Hulong sempat bereaksi, dia sudah menghajar Zhang Hulong. Adapun orang-orang yang dibawa Zhang Hulong, setelah melihat tembakan dahsyat Su Xiao, apalagi yang akan terjadi di sana? Satu persatu, aku tak berani bereaksi. Jangan lakukan itu. Kalau kau tak mau melakukannya lagi, aku bisa pergi. Su Xiao Xiang bertanya kepada orang-orang yang mengelilinginya. Setelah itu, Su Xiao langsung pergi tanpa mempedulikan reaksi orang lain. Soal hidup mati Zhang Hulong, Su Xiao tak peduli. Sekalipun Zhang Jia ingin mencari masalah dengan Su Xiao karena hal ini, Su Xiao tak gentar. Kembali ke rumah Su Xiao tidak berhenti sama sekali dan mulai memurnikan pil. Tepat ketika Su Xiao sedang meracik pil, Tang Waner kembali. Setelah kembali, ia mencium aroma obat yang kuat di ruangan itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengetuk pintu kamar Su Xiao dan bertanya, "Kakak, apa yang kau lakukan di luar?" Baunya harum. Namun, yang tidak diketahui Tang Waner adalah tindakannya yang tadi sengaja telah membuat Su Xiao sangat menderita. Sebuah tungku ramuan yang hampir berhasil justru gagal total, dan tungku ramuan ini hanya tersisa 10. Mustahil untuk mengatakan bahwa Su Xiao tidak merasa tertekan sama sekali. Namun, Tang Waner adalah adik kesayangannya. Meskipun enggan, ia tak berdaya. Semua bahan obat telah habis, dan total 99 pil permajaan telah diberikan kepada Su Xiao. Jika bukan karena 10 pil yang terbuang sia-sia, Su Xiao pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tidak apa-apa. Aku sedang belajar pengobatan Tiongkok. Ada apa? Su Xiao membuka pintu kamar dan berkata kepada Tang Waner. Namun, aroma obat yang kuat membuat Tang Waner menarik napas dalam-dalam 2 kali. Kak, obat ini wanginya enak, dan aku tidak tahu apakah itu efek psikologis atau semacamnya. Setelah menciumnya, rasa lelah dari kelas olahraga sore ini hilang, kata Tang Waner kepada Su Xiao sambil tersenyum. Su Xiao tidak bermaksud begitu, tetapi Su Xiao yang bersungguh-sungguh. Saat itu, Su Xiao teringat bahwa ia telah lama mengolah pil di ruangan itu. Ada aroma pil permajaan yang kuat di udara. Itulah mengapa Tang Waner merasa seperti itu setelah mendengarnya. Nah, ini aroma ramuan yang kupelajari. Bagaimana? Luar biasa. Aku akan memberitahumu secara diam-diam bahwa ramuan ini dapat menyelamatkan manusia. Selama pil ini benar-benar populer, kanker atau semacamnya tidak akan menjadi masalah yang tidak dapat diatasi di masa depan. Hanya saja, mustahil untuk mempopulerkan pil semacam ini. Lagi pula, tidak mudah mendapatkan bahan baku untuk pemurnian, jadi mustahil untuk memproduksinya dalam skala besar. Lai Waner, ini satu untukmu. Kalau nanti kamu sedikit terluka atau merasa lelah, bisa diatasi dengan menciumnya. Dan pil itu sendiri bisa menyelamatkan orang, jadi ingatlah untuk tidak meminumnya kecuali terpaksa. Kalau orang lain tahu, mereka pasti akan berusaha sebisa mungkin untuk mengetahuinya.
Su Xiao mengeluarkan sebuah pil dan berkata pada Tang Waner. Alasan aku memberikannya pada Tang Waner adalah untuk berjaga-jaga. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengetahuinya nanti, jadi Su Xiao berpikir lebih baik berhati-hati. Bukan hanya Tang Waner, tapi juga Wang Ying, Jiang Ke dan Su Xiao berencana untuk saling membantu. Terutama Baisa, pekerjaannya adalah yang paling berbahaya, jadi bagian Baisa sangatlah penting. Teringat Wang Ying, Su Xiaocai teringat bahwa ia sudah lama tidak bertemu wanita pertamanya. Lagi pula, setelah Qingbang semakin besar, Su Xiao tidak bisa akur dengan Wang Ying karena harus mengurus urusan Qingbang. Memikirkan hal ini, Su Xiao merasa terlalu berhutang budi pada Wang Ying. Kini setelah punya waktu, Su Xiao tentu saja tidak berniat melepaskannya. Waner, ada yang tidak beres dengan kakakku malam ini. Kamu di rumah bersama Kak Meng Yao. Kakakku mungkin akan pulang sangat larut. Setelah itu, terlepas dari reaksi Tang Waner, Su Xiao mandi dulu, lalu membersihkan diri dan keluar. Lagi pula, aku lelah seharian ini. Saat meracik pil, bau obat tercium. Jika aku tidak mandi, Su Xiao takut Wang Ying akan tidak menyukainya. Saat datang ke agensi seri, belum waktunya pulang kerja. Awalnya, Su Xiao sudah siap untuk langsung masuk seperti ini, tetapi saat hendak masuk, Su Xiao melihat sebuah toko bunga di dekatnya dan tidak tahu kapan toko itu muncul. Memikirkannya, sudah lama tidak bertemu Wang Ying, jadi Su Xiao akan mengejutkan Wang Ying. Setelah memasuki toko bunga, bosnya tersenyum sopan kepada Su dan bertanya tentang tujuan membeli bunga. Akhirnya, Su Xiao membeli 99 mawar di bawah pengenalan bosnya. Setelah membungkusnya, Su Xiao berjalan ke agensi Shirley sambil membawa mawar. Namun, bosnya tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya setelah melihat Su Xiao memasuki perusahaan. Ada alasan mengapa toko bunga ini muncul di sini. Pemilik toko bunga ini biasa mengirim bunga ke orang lain, tetapi secara kebetulan, ia menemukan bahwa banyak pesanan orang dikirim ke agensi seri. Hal ini membuat hati bos mulai ragu, kemudian dalam pengamatan bosnya menemukan bahwa agensi seri yang asli di dalamnya ada 2 wanita cantik. Dan pada dasarnya orang yang mengirim bunga adalah untuk 2 orang. Jadi bosnya membuka toko bunga di sini dengan tegas. Harus saya akui, bosnya memang jeli. Tak lama kemudian, bosnya sudah kembali ke penampilan aslinya, jadi setelah melihat Su Xiao, seorang pemuda yang ceria dan tampan, bosnya dengan antusias memperkenalkannya. Lagi pula, ada beberapa perusahaan di sini, tetapi ketika Su Xiao masuk ke Shirley, ia hanya menggelengkan kepala. Menurut bosnya, masalah resepsionis yang sangat dingin, dan manajer umum wanita berpengaruh, Liu, di Shirley, tidak mudah diatasi. Tahukah Anda, selama ini, Su Xiao jarang melihat petinggi perusahaan mengendarai mobil mewah di sini. Hanya satu persatu yang datang dengan gembira, namun ditinggalkan dengan depresi. Di mata penjual bunga, Su Xiao hanyalah salah satu dari mereka. Tapi jelas bosnya salah perhitungan, karena toko itu belum ada saat Su Xiao ada di sini, kalau tidak, bosnya pasti tidak akan berpikir begitu. Saat itu, Sue tersenyum dan berjalan masuk ke kantor Shirley sambil memegang bunga. Ketika sampai di meja resepsionis, meskipun ada seseorang yang duduk di meja resepsionis, itu bukan Wang Ying. Karena tidak melihat Wang Ying, Su Xiao sedikit kecewa, jadi dia akan bertanya kepada orang yang duduk di meja resepsionis. Halo, saya tidak tahu apakah Nona Wang Ying tidak pergi bekerja atau tidak. Su Xiao siang bertanya kepada adik perempuannya di meja resepsionis. Oh, Anda sedang mencari Nona Wang Ying. Dia sedang mengerjakannya. Dia mungkin harus menunggu beberapa saat untuk turun. Petik 2. Tapi saya sarankan Anda menyerah saja. Meskipun Anda sangat tampan, kami, Wang Yingji, tidak akan menyukai Anda. Petik 2. Sejujurnya, saudari Wang Yingji sudah punya pacar, jadi lebih baik kau menyerah dan berhenti membuang-buang uang. Resepsionis itu berkata sambil tersenyum. Yah, kau salah paham. Aku sedang mencari Wang Ying, tapi kau bisa yakin, selama dia melihatku, aku yakin dia akan berjanji padaku. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu, dan kau tidak akan percaya, tapi kau akan menyaksikan keajaibannya nanti. Su Xiao mengatakan sesuatu kepada resepsionis. Setelah itu, Su Xiao berbalik dan pergi. Sekarang kita siap memberi Wang Ying kejutan, tentu saja kita tidak bisa membiarkan Wang Ying melihatnya. Su Xiao tidak tahu harus menghindar kemana, jadi dia harus membawa bunga itu untuk meninggalkan agensi seri untuk sementara waktu. Namun, penjual bunga yang selama ini memperhatikan perusahaan Shirley, ketika melihat Su Xiao, langsung bertemu dengannya. Wah, anak muda, kau juga gadis yang sedang dikejar, tapi tak apa. Asal kau punya ketekunan, kau bisa mengasah alu besi menjadi jarum. Sebenarnya, banyak orang sepertimu, tapi beberapa dari mereka menyerah setelah satu kegagalan. Tapi anak muda, dengarkan aku dan jangan mudah menyerah. Aku yakin gadis itu akan tergerak oleh ketekunanmu. Memiliki wanita cantik adalah dambaan semua orang,
tapi hanya sedikit yang bisa mewujudkannya. Bab 433. Setelah mendengarkan kata-kata penjual bunga, Su Xiao mengerti bahwa mereka semua menganggap diri mereka sebagai bagian dari pengejaran Wang Ying. Dan mendengarkan makna kesatuan mereka, tampaknya masih banyak orang yang mengejar Wang Ying selama periode ini. Bos, bisakah Anda memberitahu saya situasi spesifiknya? Lagi pula, Anda bisa memenangkan 100 pertempuran hanya jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, kan? Saya ingin tahu siapa saingan saya. Lagi pula, saya harus melihat apakah saya punya keunggulan. Karena persaingannya begitu ketat, tentu saja saya perlu memperbesar keunggulan saya secara nirkabel, bukan? Kata Su kepada penjual bunga sambil tersenyum. Anak muda ini, saya tidak tahu yang mana dari dua bunga Shirley yang Anda incar. Yang di meja depan, atau yang di meja depan, tanya penjual bunga kepada Sue sambil tersenyum. Dua. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Aku hanya kenal Wang Ying di meja resepsionis. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud, Sue bertanya kepada bos sambil tersenyum. Anak muda, sepertinya kecerdasanmu kurang bagus. Begini, dua orang ini adalah Wang Ying dari meja resepsionis dan Liu Meili, wanita kuat yang terkenal di Shirley. Petik 2. Meskipun Liu Meili sedikit lebih buruk daripada Wang Ying, dia jelas cantik. Petik 2. Sayang sekali aku tidak lahir di waktu yang tepat untuk bersama Wang Ying, jadi sebagian besar kecantikanku tertutupi oleh Wang Ying. Petik 2. Tapi dari sudut pandangku pribadi, aku lebih suka Liu Meili karena dia terlihat lebih menarik dan napasnya yang dewasa sangat menggoda. Kata penjual bunga itu kepada Sue sambil tersenyum. Setelah itu, bos menunjukkan tatapan mesum. Bos, sepertinya kita juga begitu, tapi aku benar-benar tidak memperhatikan. Sepertinya kita perlu menyediakan lebih banyak camilan di masa depan. Terima kasih sudah mengingatkan. Petik 2. Ngomong-ngomong, bos, sebaiknya kau perkenalkan sainganku. Lagi pula, tujuanku adalah Wang Ying, jadi. Su Xiao tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya sangat jelas. Yah, kalau begitu, kebanyakan dari mereka juga eksekutif senior dari perusahaan-perusahaan di sekitar sini atau putra-putra bos. Petik 2. Kau tidak tahu bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mengejar Wang Ying. Mereka membeli banyak bunga dariku setiap hari untuk dikirimkan kepadaku. Tujuannya adalah untuk membuat si cantik tersenyum. Petik 2. Tapi aku belum pernah mendengar ada yang berhasil sejauh ini, jadi ayolah, anak muda. Aku optimis padamu. Penjual bunga itu menepuk bahu Sue dan berkata, jangan khawatir, bos. Aku akan bekerja keras. Aku akan mengambil kembali si cantik itu. Baiklah, jangan dibahas lagi. Aku akan coba lagi. Setelah itu, Su Xiao berbalik dan pergi. Ia kembali ke agensi Shirley, tetapi Su Xiao sudah melihat Wang Ying di meja resepsionis. Setelah melihat Wang Ying, Su Xiao tersenyum sinis. Menutupi wajahnya dengan bunga. Su Xiao berjalan perlahan ke arah Wang Ying. Kak Wang Ying, kau lihat para pengejarmu datang lagi. Tidakkah kau pikir mereka terus mengirim bunga setiap hari seperti ini? Bukankah kau sudah menolak mereka dengan tegas? Ngomong-ngomong, Kak Wang Ying, bukankah kau bilang kau sudah punya pacar? Kenapa pacarmu tidak muncul? Kak Wang Ying, kau tidak bisa menipu mereka. Adik perempuan di sebelah Wang Ying berkata kepada Wang Ying. Cantik, aku tidak tahu. Aku tidak punya kehormatan untuk mengundangmu makan malam. Sebelum Wang Ying sempat menjawab, Su Xiao telah menghampiri Wang Ying dan berkata padanya. Wajah Su Xiao tertutup bunga, tetapi suara yang familiar itu masih membuat Wang Yingren menatap Su Xiao lebih lama. Kak Wang Ying, ini pria yang baru saja datang saat kau pergi, tapi kupikir dia sudah pergi. Aku tidak menyangka dia akan kembali, tapi harus kuakui dia cukup tampan. Mata adik perempuannya juga menunjukkan sedikit rasa iri. Lagi pula, aku duduk bersama Wang Ying setiap hari, tetapi Wang Ying dikejar banyak orang, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Siapapun dia merasa sedikit tidak nyaman. Cantik, bolehkah aku mentraktirmu makan malam? Kuharap kau bisa menyetujui permintaan kecilku. Su Xiao tersenyum dan mengambil bunga di depannya. Setelah melihat dengan jelas siapa yang datang, Wang Ying berdiri dan mengambil bunga dari Su Xiao. Baiklah. Wang Ying mengangguk pelan. Namun, tindakan Wang Ying justru membiarkan mulut adik perempuannya terbuka lebar, sehingga bisa menyumbat telur. Lagi pula, ada lebih banyak orang yang mengejar Wang Ying, tetapi aku belum pernah melihat Wang Ying menunjukkan ekspresi seperti itu kepadaku. Kak Wang Ying, apakah ini pacarmu yang tidak pernah muncul? Adik perempuan itu bertanya pada Wang Ying. Halo, untuk perkenalan formal, namaku Su Xiao. Aku pacar Wang Ying, dan aku sudah mendapat persetujuanku, kata Su Xiao kepada adik perempuannya sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Ying tidak menyangkalnya dan memberitahu Su Xiao bahwa dia tidak berbohong. Dulu, Wang Ying mengatakan bahwa dia punya pacar dan dia tidak mempercayainya, tetapi saat ini, dia benar-benar mempercayainya.
Maaf, aku terlalu sibuk. Aku tidak marah padamu karena mengabaikanmu, kata Su kepada Wang Ying sambil tersenyum. Kamu masih punya hati nurani. Aku tahu kamu sibuk. Lagi pula, aku bukan tipe orang yang berperut buncit. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Asalkan kamu tidak main-main di luar, kata Wang Ying kepada Su sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku membela diri untukmu, kata Su Xiao sambil tersenyum. Namun, Wang Ying tidak menunjukkan wajah Su Xiao. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajahnya memerah. Tidak tahu malu. Wang Ying memotong kalimatnya dengan lembut. Baiklah, aku tidak tahan lagi dengan kalian berdua. Aku akan minggir dulu. Ucapnya, dan Wang Ying yang berada di samping adik perempuannya bersiap untuk berbalik. Kau ingin mati saja. Tunggu sebentar, jika manajemen senior tidak melihatmu, gajimu akan hilang bulan ini. Wang Ying menariknya dan berkata, tapi jika aku di sini, aku akan mengganggu bisikanmu. Li Sixing berkata dengan nada bercanda. Saat itu, Su Xiaochai melihat kartu kerja adik perempuannya yang bertuliskan 3 kata Li Sixing. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Lanjutkan pekerjaanmu. Kemudian Sue tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ngomong-ngomong, Su Xiao, sepertinya Mei Li sudah beberapa kali memintaku untuk melakukan sesuatu denganmu. Kurasa kau punya waktu sekarang. Bagaimana kalau kau pergi dan melihat-lihat? Wang Ying teringat Liu Mei Li saat itu dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Yah, aku sudah lama tidak bertemu dengan Kak Mei Li, tapi dia dulu selalu menjagaku. Kemudian Su Xiao bersiap untuk pergi ke puncak perusahaan. Namun setelah 2 langkah, Su Xiao kembali. Tidak baik pergi dengan tangan kosong seperti ini. Aku akan membeli bunga. Setelah mengatakan itu, Su Xiao berbalik dan pergi. Sekali lagi datang ke toko bunga, penjual bunga itu melihat Su Xiao dan bertanya dengan antusias, ada apa, ini mau beli bunga lagi? Haha, bos, tebakanmu benar sekali. Kata-kataku sudah terkirim, dan Wang Ying sudah menerimanya. Jadi aku tidak ingin melihat apakah aku bisa membeli bunga untuk melihat kecantikan lain yang kau bicarakan, kata Su kepada penjual bunga sambil tersenyum. Apa yang kau katakan itu benar. Wang Ying telah menerima apa yang kau berikan padanya. Kau tidak bercanda. Kau tahu, selama ini, dia tidak pernah menerima apapun dari siapapun. Apakah ini benar-benar zamannya melihat wajah? Sungguh menyenangkan memiliki wajah yang baik. Kata penjual bunga itu kepada Sue sambil tersenyum. Haha, aku tersanjung. Selama ini pemberian orang tuaku, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku akan memesan 99 bunga lagi sekarang. Sue berkata kepada bosnya sambil tersenyum. Anak muda, meskipun kau ingin membeli bunga, aku seharusnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebagai orang yang sudah lama, aku ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk mendapatkannya. Jangan serakah. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, tidak akan ada yang lebih buruk. Petik 2. Lagi pula, menurutku gadis bernama Wang Ying itu sudah sangat baik, dan tidak mudah meninggalkan pengaruh baik di hati orang lain, jadi jangan mati, kata penjual bunga itu sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata bos, Su Xiao berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Percayalah, aku hanya akan melihat-lihat. Lagi pula, orang selalu penasaran. Bos itu juga sangat tidak berdaya setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, tetapi dia telah menasihati Su Xiao. Karena dia tidak mendengarkan, dia tidak peduli dengan urusannya sendiri. Lagi pula, aku hanyalah seorang penjual bunga. Seseorang yang membeli bunga adalah orang yang paling ingin kulihat. Su Xiao masuk ke agensi Shirley dengan 99 mawar yang dibungkus. Li Sixing melihat Su Xiao masuk lagi dengan 99 mawar dan menepuk Wang Ying, yang tertegun melihat bunga-bunga itu. Saudari Wang Ying, kakak ipar, apa maksudmu? Mengapa kau membawa bunga lagi? Li Sixing bertanya pada Wang Ying. Setelah mendengarkan kata-kata Li Sixing, Wang Ying menatap Su Xiao dan melihat bahwa Su Xiao telah mengambil mawar itu. Melihat Su tersenyum, Wang Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya. Dia harus diyakinkan. Su Xiao yang tidak tahu cara mengirim bunga juga sangat teliti, tiba-tiba mengambil mawar untuk dikirim kepada seseorang. Wang Ying juga yakin, tetapi Wang Ying juga tahu bahwa Su Xiao tidak bisa bereaksi terhadap hal ini. Baru saja Su Xiao kembali, Wang Ying masih penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Su Xiao. Ia tidak menyangka Su Xiao akan membuat lelucon sebesar itu untuk dirinya sendiri. Tunggu sebentar, apakah kau akan memberikan bunga ini kepada Kak Mei Li? Wang Ying memanggil Su Xiao dan bertanya. Ya, ada apa? Ada masalah. Bunga yang baru saja kuberikan padamu juga seperti ini. Kurasa kau sangat menyukainya. Bukankah kalian semua menyukainya? Lagi pula, Kak Mei Li tidak pernah meremehkanku sebelumnya. Tidak apa-apa mengirim bunga. Kau tidak akan cemburu, kata Su kepada Wang Ying sambil tersenyum. Aku cemburu. Mungkin saja aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang menyukaimu.
Hanya saja kau tidak memberi bunga dengan benar. Kau memperhatikan bunga. Mawar itu untuk kekasih. Wang Ying berkata kepada Su sambil tersenyum. Bab 434. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Ying, Su Xiaocai berpikir bahwa sepertinya ada pepatah seperti itu, tetapi jika bukan karena kata-kata Wang Ying, Su Xiao pasti sudah lama melupakannya. Tidak apa-apa. Kurasa saudari Mei Li tidak akan peduli dengan detail-detail ini. Su Xiao berkata kepada Wang Ying, lagi pula, Su Xiao takut masalah, jadi jelas tidak realistis membiarkannya berubah. Tapi bunga ini sungguh tidak cocok. Wang Ying berkata kepada Su Xiao, lagi pula, menurut Wang Ying, pengiriman bunga Su Xiao hanyalah sebuah godaan bagi Wang Ying. Tidak apa-apa, percayalah. Su Xiao mengatakan sesuatu kepada Wang Ying. Lagi pula, Wang Ying tidak tahu hubungan antara dirinya dan Liu Mei Li, tetapi Su Xiao tahu hubungan mereka. Mengirim mawar bukanlah apa-apa. Lagi pula, Su Xiao masih ingat dengan jelas bahwa di tengah malam, setelah mereka mabuk, sesuatu yang besar terjadi. Jika bukan karena ponsel Su Xiao yang tiba-tiba berdering di saat kritis, Su Xiao tidak akan mempercayai hasilnya. Namun, meskipun akhirnya tidak terjadi, Su Xiao dan Liu Mei Li masih ingat betul apa yang terjadi. Nah, karena kau sudah bilang begitu, apalagi yang bisa kukatakan? Kau tidak suka pada saudari Mei Li, dasar lobak bunga besar. Wang Yingshen tersenyum tipis pada Su Xiao. Di saat yang sama, tangan Wang Ying juga diam-diam mencengkeram pinggang Su Xiao, lalu memutarnya pelan. Putaran ini dimaksudkan agar Su Xiao tersenyum getir, meskipun Su Xiao memiliki kekuatan tingkat tinggi seperti peri, pinggang Su Xiao tetap rapuh. Melihat penampilan Su Xiao, Wang Ying mengelus-elus Su Xiao dengan pedih. Namun, Su Xiao berpikir, inilah legenda memberi sebatang kayu lalu memberi segenggam gula. Baiklah, aku mau pergi ke saudari Mei Li. Mau ikut aku? Tanya Su Xiao siang pada stoples cuka kecil di sampingnya. Tidak, aku masih punya pekerjaan. Sekarang waktunya bekerja. Aku masih harus bekerja keras, kata Wang Ying pada Su Xiao, lalu kembali bekerja. Bagaimanapun, Wang Ying cukup nyaman dengan Su Xiao. Meskipun Su Xiao sedikit jenaka, selama Su Xiao tulus pada dirinya sendiri, menurut Wang Ying, semua ini sepadan. Tentu saja, mustahil bagi Su Xiao untuk mengetahui pikiran Wang Ying, karena Su Xiao saat ini sudah berada di kantor Liu Mei Li. Jika di tempat lain, Su Xiao mungkin tidak tahu, tetapi ia hanya tahu tentang kantor mantan bosnya. Meskipun beberapa orang tua yang pernah tinggal bersama Su Xiao masih berada di agensi seri, beberapa di antaranya sudah pergi. Ketika Su Xiaolai datang, dia tidak tahu apakah dia sedang sial. Dia tidak bertemu salah satu dari tiga kelompok itu. Melihat Su Xiao memegang seikat mawar, ditambah memperhatikan rute perjalanan Su Xiao, semua orang di Shirley tahu bahwa ini akan menuju kantor Liu Mei Li. Meskipun banyak pria memiliki ide sendiri tentang mawar keren di antara dua bunga Shirley, mereka memiliki pengetahuan diri dan kekuatan sendiri, sehingga mereka tidak takut mencuri. Namun, rasa ingin tahu orang Tiongkok sangat serius. Ketika Su Xiao masuk ke kantor Liu Mei Li dengan bunga di tangannya, banyak mata orang seolah melihat ke sisi ini. Mereka ingin melihat bagaimana Su Xiao terpesona. Sayang sekali itu ditakdirkan untuk mengecewakan mereka, karena setelah Su Xiao masuk, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut dan tidak ada berita. Orang-orang yang penasaran tidak dapat menahan diri untuk membayangkan apa yang mereka pikirkan. Ketua tim Liu, lama tidak bertemu. Apa kabar? Su Xiao menyerahkan bunga-bunga itu kepada Liu Mei Li dan berkata. Melihat bunga-bunga Su Xiao, Liu Mei Li ragu sejenak, tetapi akhirnya menerimanya. Bukankah ini orang sibuk kita? Setelah keluar dari perusahaan, aku tidak tahu bagaimana caranya kembali untuk melihat. Kurasa kita tidak melupakan rekan-rekan lama kita. Tapi coba pikirkan. Lagi pula, kau sudah menghasilkan banyak uang sekarang. Wajar saja jika tidak mengingat kami, saudara-saudara yang miskin. Liu Mei Li berkata kepada Su sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa melupakan adik perempuan kita yang cantik, kan? Su tersenyum dan mengerjap. Namun, tindakan Su Xiao disalahpahami oleh Liu Mei Li. Liu Mei Li teringat malam yang konyol dan tersipu malu. Perubahan Liu Mei Li secara alami disadari oleh Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak peduli. Lagi pula, pembawa acara tahu bahwa jika mereka terus berbicara, mereka hanya akan semakin malu. Jadi sekarang yang harus dilakukan Su Xiao adalah mencari topik baru untuk mengakhiri adegan memalukan ini. Ngomong-ngomong, saudari Mei Li, aku dengar dari Yinger bahwa kau ada urusan denganku, apa kau tidak tahu apa itu? Su Xiaoxiang bertanya kepada Liu Mei Li. Lagi pula, Su Xiao muncul karena Wang Ying memberitahunya bahwa Liu Mei Li ada urusan dengan dirinya sendiri. Bukan apa-apa. Hanya saja. Liu Mei Li tidak tahu bagaimana cara berbicara, jadi dia tidak bisa mengatakannya terus-menerus. Kakak cantik, apa yang bisa kubantu? Kenapa kau merasa malu dengan hubungan kita? Tanya Su Xiao sambil tersenyum.
Melihat Liu Meili yang tidak bisa menjelaskan alasannya, Su Xiao berkata kepada Liu Meili dengan tergesa-gesa. Yah, bukan apa-apa. Ibuku memaksaku untuk mencari orang lain dan bilang aku kesulitan mengurus anak-anakku sendiri. Tapi kau tahu aku sudah punya kakao, jadi aku sama sekali tidak punya ide itu. Tapi sulit bagiku untuk menolak dengan tegas ibuku. Jadi, aku berharap padamu. Saat ini, Liu Meili sama sekali tidak memiliki kekuatan seorang wanita kuat. Wajahnya yang seperti wanita kecil tergagap. Oh, begitu. Kau ingin aku berperan sebagai pacarmu dan menipu bibimu, kan? Tidak masalah. Aku yang urus masalah kecil ini. Ngomong-ngomong, Meili, apa kau tidak punya nomor teleponku? Kalau begitu, kau bisa menghubungiku langsung, kenapa harus meminta Yinger menyampaikannya? Kukatakan padamu, kalau kau berani melakukannya lagi, aku akan menghajar pantat kecilmu. Susi tersenyum dan melambaikan tangannya ke udara. Melihat Susi tersenyum, wajah Liu Meili memerah. Omong kosong apa? Kukatakan padamu, kalau kau mau terus bicara seperti ini, aku tidak akan memintamu. Aku akan mengganti seseorang. Liu Meili berkata kepada Susi sambil tersenyum. Baiklah, siapa yang lebih cocok daripada aku? Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak bertemu kakao. Aku sangat merindukannya. Kapan aku bisa pergi melihat kakao? Poin lainnya adalah apakah kau punya waktu untuk melakukan ini, saudari Meili? Lagi pula, terkadang aku memang tidak punya waktu, kata Su kepada Liu Meili sambil tersenyum. Kebijaksanaan Su Xiao dalam bercanda dan berbisnis memang sangat baik. Yah, mungkin besok. Ibu saya baru saja datang dari kampung halamannya dan tinggal di rumah saya. Petik 2. Besok kau datang ke rumahku, lalu kita berpura-pura jadi sepasang kekasih dan biarkan ibuku tenang. Ngomong-ngomong, waktu ibuku pertama kali datang ke sini, aku menggunakanmu sebagai tameng, tapi ibuku selalu ingin bertemu denganmu. Tapi aku tidak selalu menghubungimu, jadi aku hanya bisa bilang kau disuruh keluar kota karena ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Liu Meili berkata kepada Su sambil tersenyum. Beraninya kau menggunakan namaku tanpa izinku. Tapi aku baik-baik saja, tapi kau tahu Koko tidak seenak itu. Su Xiao tidak banyak bicara, tapi Liu Meili mengerti maksud Su Xiao. Lagi pula, mungkin karena dia orang tua tunggal. Koko memang introvert. Koko tidak ada hubungannya di sini. Aku bilang ke Koko kalau kamu nggak mau punya ayah yang aneh, kamu harus kerja sama-sama ibu dan paman Su Xiao. Dan Koko nggak ada masalah sama kamu, jadi kamu nggak perlu khawatir di sini. Intinya, aku sudah merencanakan semua yang bisa kamu pikirkan. Aku cuma butuh kamu ada di sana, kata Liu Meili sambil tersenyum. Oke, nggak masalah. Kalau begitu, aku bakal datang tepat waktu besok. Kita akan hubungi lagi nanti, kata Su sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Kak Meili, mau makan malam bareng, tanya Su Xiao siang pada Liu Meili. Kurasa lebih baik tidak mengganggu hubunganmu dan Wang Ying. Canda Liu Meili sambil tersenyum. Melihat penampilan Liu Meili, Su Xiao pun tak punya pilihan selain tersenyum. Namun, karena Liu Meili menolak, Su Xiao tentu saja tak berkata apa-apa. Setelah ditolak, Su Xiao meninggalkan kantor dan kembali ke meja resepsionis Shirley. Namun, saat ini, ada orang-orang yang tak punya niat untuk mengirim bunga kepada Wang Ying lagi, dan melihatnya, ia begitu tak tahu malu sehingga tetap tak mengejar penolakan Wang Ying. Melihat seseorang yang begitu tak tahu malu, Su Xiao tak tahan untuk tertawa. Sungguh tak tertahankan mengikuti wanita yang begitu kuat di depannya. Oh, kenapa kau ditolak dan masih menunggu seseorang untuk mengundangmu makan malam? Sudah kubilang, kakak, kau tak punya kesempatan. Sebaiknya kau pergi saja. Su Xiao siang berkata kepada orang yang mengejar Wang Ying. Siapa kau? Namun setelah mendengar kata-kata Su Xiao, pria itu langsung bertanya. Oh, jangan tanya aku benar-benar lupa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan diri. Namaku Su Xiao. Sebutkan saja nama impianmu, kau mungkin tidak mengenalku, jadi lebih baik ku beritahu identitasku. Aku pacar pria ini, sekarang kau mengerti. Sekeras apapun kau mencoba, itu sia-sia, jadi jangan melawan, menyerah saja. Su berkata kepada pemuda itu sambil tersenyum. Kau bilang dia pacarmu, itu pacarmu. Lalu ku katakan dia pacarku. Ayo, tenanglah dan tinggallah. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum kepada Su. Ah, sepertinya kau tidak menabrak tembok selatan dan tidak menoleh ke belakang. Baiklah, karena kau ingin tahu kebenaran ucapanku, aku akan memastikannya untukmu, kata Su kepada pemuda itu sambil tersenyum. Bab 435. Bagaimana cara membuktikannya? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, pemuda itu bertanya tanpa sadar, tetapi begitu berbicara, ia menyesalinya. Namun, adegan selanjutnya benar-benar mengesankan pemuda itu. Karena Su Xiao langsung menggenggam tangan Wang Ying dan mulai menciumnya.
Meskipun awalnya Wang Ying sedikit menolak, ia hanya menolaknya sedikit. Baiklah, sekarang kita bisa yakin. Untuk waktu yang lama, Su Xiao berkata kepada pemuda itu sambil tersenyum. Namun, menanggapi senyum Su, pemuda itu berbalik dengan marah. Baiklah, sekarang masalahnya sudah selesai, seharusnya tidak banyak orang yang mengganggu kita untuk bertemu Yinger di masa depan, kata Su Xiao kepada Wang Ying sambil tersenyum. Batuk. Saat itu, terdengar suara batuk dari belakang. Setelah mendengar suara itu, Su Xiao dan Wang Ying berbalik dan melihatnya, tetapi mereka terkejut. Itu karena ibu Wang Ying, Shirley, datang. Namun, saat itu, Wang Ying melihat Shirley bersembunyi seperti tikus melihat kucing. Haha, ketua yang baik. Lama tak berjumpa. Ketua masih tetap cantik seperti dulu, kata Sue kepada Shirley sambil tersenyum. Jangan terlalu cerewet. Aku bukan tipe wanita seperti itu. Su Xiao datang ke kantor bersamaku. Sedangkan Wang Ying, dia tetap bekerja. Shirley berkata kepada Wang Ying dan Su sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Shirley, Wang Ying menatap Su dengan cemas lalu tersenyum. Tepat ketika Wang Ying sedang cemas, tiba-tiba ia merasakan tangannya hangat. Ternyata entah sejak kapan Su Xiao telah menggenggam Wang Ying. Su Xiao Xiang berkata kepada Wang Ying, jangan khawatir. Aku yang bertanggung jawab atas segalanya. Sedangkan Wang Ying, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, ia seperti telah meminum pil penenang, dan hatinya yang gelisah akhirnya tenang. Sue Xiao berjalan ke kantor bersama Shirley. Kerjakan sendiri. Aku tidak ingin menyembunyikannya. Aku tahu kau bukan lagi Su Xiao yang kukenal dulu, tapi kuharap kau dan Yinger bisa memberi kami penjelasan lebih awal. Lagi pula, Yinger sudah sangat tua. Mustahil keluarganya mengizinkannya menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu. Meskipun orang tua itu sangat menyukaimu, masih banyak anggota keluarga yang ingin memanfaatkan Yinger untuk menjalin hubungan lain. Meskipun ayah Yinger dan aku sudah mendesak masalah ini, suatu hari nanti hal itu tidak akan bisa dilakukan. Kau juga tahu bahwa tidak ada yang namanya kekerabatan dalam keluarga seperti kita. Banyak orang yang tertarik. Jadi, aku harap hubunganmu dengan Yinger segera berakhir, kata Shirley sambil tersenyum. Hanya saja, Su Xiao pun tak menyangka Shirley akan begitu belak-belakan. Meskipun mengejutkan Su Xiao, hal itu juga memberinya sinyal bahwa dibandingkan dengan dirinya sendiri, perempuan tak mampu. Lagi pula, hal terindah bagi setiap perempuan hanyalah beberapa tahun. Mustahil menyia-nyiakan semuanya di sini. Ding, selidiki krisis Wang Ying, karena ketidakaktifan tuan rumah, biarkan keluarga Wang mulai menarik perhatian Wang Ying lagi. Jadi Su Xiao harus menyelesaikan masalah keluarga Wang, agar Wang Ying tak perlu khawatir. Hadiah tugas, 1000 poin pengetahuan. Misi gagal, kehilangan Wang Ying, semua misi cabang gagal, dan tuan rumah menjadi Kasim. Batas waktu misi, 1 tahun. Dalam 1 tahun, tuan rumah harus menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mendengar sistem tiba-tiba memberikan tugas seperti itu, Su Xiao pun terkejut. Yang terpenting adalah hukuman dari unit tugas itu terlalu berat. Bibi Sue, jangan khawatir tentang pergi. Aku akan mengurus urusan Yinger. Seperti yang kau tahu, karirku baru saja dimulai beberapa waktu lalu, jadi aku akan sibuk. Tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan. Aku punya banyak waktu. Aku akan membuat semua orang di keluarga Wang mengenaliku, kata Sue kepada Shirley sambil menepuk dadanya sambil tersenyum. Yah, dengan ambisi, Yinger tidak salah paham padamu. Karena kau sudah mengatakannya, maka aku tidak perlu berkata apa-apa. Kalau begitu kita tidak peduli lagi. Terserah kau saja. Shirley berkata kepada Sue sambil tersenyum. Yah, tapi aku butuh Bibi Sue untuk membantuku lebih memperhatikan urusan keluarga, kata Sue setelah mendengarkan Shirley. Jangan khawatir. Kita tidak ingin putri kita tidak bahagia, kan? Shirley tersenyum kepada Sue. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar di kantor. Baru ketika Su Xiao hendak pulang kerja, Su Xiao keluar dari kantor Shirley. Di lantai pertama, Wang Ying melihat Su Xiao yang gugup bertanya, baru saja ibuku memintamu masuk. Apa boleh? Melihat ekspresi gugup Wang Ying, Su tersenyum. Ada apa? Apa Bibi Sue bisa memakanku? Jangan khawatir. Denganmu, kekasih Bibi Sue bahkan tidak akan memilihku. Lagi pula, kalau Yinger kita sedih, apa yang harus kita lakukan? Su Xiao Xiang menggoda Wang Ying. Oh, aku tidak peduli padamu. Tidak apa-apa bicara denganmu. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Yingshen menatap Su Xiao dan berkata. Saat mereka sedang mengobrol, tibalah waktunya pulang kerja. Ayo, beritahu suamimu apa yang ingin kamu makan. Dia akan mengajakmu makan malam, kata Su kepada Wang Ying sambil tersenyum. Kemudian, ia meraih tangan kecil Wang Ying dan mulai bersumpah setia. Benar saja, para anggota seri yang baru pulang kerja menunjukkan ekspresi aneh di mata mereka ketika melihat Wang Ying ditarik oleh Su Xiao.
Meskipun aksinya tidak terlalu kentara, Su Xiao tetap terpikat. Ketika Wang Ying tiba di meja makan, Su Xiao secara pribadi membukakan pintu untuk Wang Ying. "Kita mau kemana?" tanya Su Xiao siang. Karena ia memilih untuk keluar bersama Wang Ying, Su Xiao tentu saja menghormati pilihan Wang Ying. "Entahlah. Kau tahu, aku biasanya pulang bersama ibuku. Kenapa kita tidak makan sedikit saja?" kata Wang Ying kepada Su sambil tersenyum. "Tidak, aku tidak bisa menahannya. Karena aku sudah keluar, aku akan makan enak." "Baiklah, ayo kita makan makanan laut. Aku tahu tempat yang menyajikan kepiting dan lobster yang enak." Setelah memikirkannya, Su Xiao berkata kepada Wang Ying. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Ying mengangguk dan setuju. Setelah itu, mereka pergi ke tempat yang dikatakan Su Xiao dengan mobil. Saat makan, meskipun tidak ada yang tidak punya mata untuk membuat Su Xiao tertawa. Tetapi pada akhirnya, ketika Wang Ying pergi ke kamar mandi, dia dilecehkan oleh seorang pemabuk. Hanya saja pemabuk itu tidak lebih baik. Dia berani menyentuh Wang Ying. Bagaimana ini bisa membuat Su Xiao tahan? Su Xiao secara alami ingin memberi pelajaran pada pemabuk itu, dan hasil dari tindakan Su Xiao adalah dia harus berbaring di rumah sakit setidaknya selama beberapa hari. Melihat tangan Su Xiao yang berat, Wang Ying tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu kepada Su Xiao. Lagi pula, Wang Ying tidak ingin Su Xiao menjadi maniak yang kejam. Tetapi kata-kata Su Xiao berikutnya membuat Wang Ying memilih untuk menutup mulutnya. Karena Su Xiao memberitahu Wang Ying bahwa tujuan instalasi manual hanyalah untuk memanfaatkannya. Karena dalam keadaan normal, orang yang mabuk semuanya memiliki kaki yang licin. Bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap memiliki kaki yang kuat? Jadi Su Xiao tahu bahwa dia berpura-pura mabuk ketika dia melihat pria itu. Inilah yang paling membuat Su Xiao marah. Dia berani berpura-pura mabuk dan memanfaatkannya. Karena kau suka berpura-pura, kau tidak bisa berpura-pura lagi. Ini adalah solusi Su Xiao untuk masalah ini, agar kau tidak lagi memiliki modal arogan. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Su Xiao dan Wang Ying bangun bersama. Lagi pula, ini Hotel Chang. Manajer di sini juga tahu identitas Su Xiao, jadi dia sama sekali tidak repot. Lagi pula, manajer di sini boleh saja membersihkan pantatnya. Mustahil bagi orang lain untuk memukul seseorang dan ingin pergi, tetapi Su Xiao berbeda. Jika kau berkelahi, kau tidak bisa membantuku. Karena kalian adalah dua saudara laki-laki dari keluarga Chang, kalian harus tertawa bersamaku, belum lagi manajer sepertimu. Hanya saja pria yang berpura-pura mabuk itu sial. Dia baru saja dipukuli oleh Su Xiao. Itu belum berakhir. Pembalasan Chang datang, yang tidak pernah ia impikan. Setelah makan malam, Wang Ying dan Bai Sasa tidak sama. Mereka tidak menyukai kehidupan yang cerah, jadi Su Xiao akhirnya memikirkannya dan membawa Wang Ying ke tanah suci cinta yang dia kunjungi bersama Bai Sasa terakhir kali. Lagi pula, menurut karakter Wang Ying, ada yang lebih cocok untuk Wang Ying. Datanglah ke danau, mungkin belum waktunya, jadi tidak banyak kekasih di sini. Namun kecepatan dan momen Bai Sasa masih menarik banyak perhatian orang. Lagi pula, kombinasi seperti ini jarang terjadi. Tentu saja, alasan utamanya adalah kecantikan Wang Ying yang telah menarik perhatian banyak orang. Tidak sama seperti terakhir kali aku datang. Kali ini masih gelap, jadi penglihatanku masih bagus. Banyak orang bisa melihat wajah Wang Ying dengan jelas. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, Wang Ying bangun, menatap Su Xiao yang tertidur lelap di sampingnya, lalu beringsut keluar dari tempat tidur untuk membersihkan diri. Ya, mereka tidak pulang tadi malam. Meskipun mereka mengatakan langkah terakhir, mereka telah mendemonstrasikan hampir semua prosesnya. Namun, di saat kritis terakhir, di bawah pengingat sistem, Su Xiao berhasil menghentikan mobil. Meskipun tangan dan kaki Wang Ying terasa sangat ringan, ia tetap terbangun. Melihat sisinya yang bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh, Su tersenyum, sungguh menyesal telah mati, mengapa ia menerima tugas seperti itu di awal. Tidak ada gunanya bahkan jika kau menyesali isi perutmu sekarang. Lagi pula, kau tidak bisa kembali ke masa lalu. Kenapa kau bangun pagi-pagi sekali? Ayo tidur lagi. Su berkata sambil tersenyum kepada sosok di depan tempat tidur. Tidak, aku harus pergi bekerja nanti, dan aku sudah terbiasa dengan jam biologis ini. Aku tidak bisa tidur meskipun aku terus tidur, kata Wang Ying kepada Su sambil tersenyum. Bab 436. Tidak ada kecelakaan, Wang Ying pergi bekerja. Melihat hotel tempat dia sendirian, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi setelah melihat waktu, Su Xiao juga tahu bahwa dia tidak bisa terus tidur, karena dia juga berjanji pada Liu Meili untuk bermain pacarnya. Su Xiao tidak akan pernah melupakan ini. Hanya saja saya tidak bisa mengenakan gaun kasual ini. Kalau tidak, Su Xiao merasa bahwa dia akan ditolak oleh Liu Meili. Mengemudi pulang, Su Xiao memilih setelan yang lebih formal, dan kemudian membeli beberapa suplemen.
Su Xiaochai melaju perlahan menuju rumah Liu Meili. Tetapi tempat tinggal Liu Meili telah menyimpang dari daerah perkotaan, jadi Su Xiao membutuhkan sedikit waktu untuk mengemudi. Bagaimanapun, Liu Meili berjuang sendirian di kota X, dan tidak mudah untuk membeli rumah di daerah perkotaan kota X. Datang ke lantai bawah Liu Meili, Su Xiao tidak langsung naik, tetapi pertama-tama menelepon Liu Meili. Itu karena Su Xiaochai menemukan bahwa dia telah membeli sedikit lebih banyak barang, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Setelah Liu Meili turun, ia melihat Su Xiao berdiri di samping mobil dan memandangi dirinya sendiri. Liu Meili merasa malu dan sedikit tersipu. Lagi pula, ia berpura-pura meminta bantuan Su Xiao, tetapi mau tidak mau ia akan melakukan kontak fisik dengan Su Xiao. Kau saja yang datang. Kenapa kau membawa begitu banyak barang? Keluarga kami tidak punya, kata Liu Meili kepada Su sambil tersenyum. Ia tampak seperti seorang ibu rumah tangga demi keluarga. Tidak apa-apa. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu bibiku. Tentu saja, aku akan membawa hatiku. Meskipun tidak berharga, kuharap bibiku tidak marah saat itu. Dan kita berperan sebagai kekasih palsu. Nah, istriku tersayang, jangan marah, kata Su kepada Liu Meili sambil tersenyum. Kau, hanya saja, sebutan Su Xiao untuk istri tercintanya membuat Liu Meili, seorang wanita bisnis yang tangguh, merasa bingung untuk sementara waktu. Aku tidak tahu harus berkata apa setelah membuka mulut. Jangan berteriak. Tidak baik didengar orang lain. Liu Meili mencukur sebelah matanya, kata Su sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Asal jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Jangan salahkan aku kalau kau muncul. Jangan perlakukan generasi yang lebih tua sebagai orang bodoh. Mereka lebih berpengalaman dan tahu lebih banyak daripada kita. Tidak mudah bagi kita untuk menyembunyikan pemikiran hati-hati ini dari mereka, kata Su kepada Liu Meili sambil tersenyum. Aku tahu. Aku akan memperhatikan ini, tapi kau baru saja mengatakannya, kau tidak menginginkannya. Paling-paling, kau hanya boleh membawa kekasihmu. Wajah Liu Meili memerah. Su Xiao menatap wanita muda yang menarik di sebelahnya. Ia merasa sangat malu. Bahkan tekad Su Xiao hampir tak mampu menahan diri untuk menggigit wajahnya yang merah dan berdarah. Namun, Su Xiao hanya memikirkannya. Jika Su Xiao melakukannya, Su Xiao yakin Liu Meili akan semakin malu. Baiklah, baiklah, kita berhenti sejenak. Kau harus tenang dulu, atau kau bisa melihat masalahnya saat bibimu melihatnya, kata Su Xiao kepada Liu Meili sambil tersenyum. Baiklah. Menanggapi senyum Su dengan lembut, ia menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya Liu Meili menenangkan suasana hatinya. Melihat wajah Liu Meili, karena rona merah itu meninggalkan sedikit perbedaan kecantikan, bahkan Su Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Namun Su Xiao tidak menunjukkannya. Bagaimanapun, Su Xiao tahu bahwa perubahan apapun dalam dirinya dapat menyebabkan tekanan psikologis pada Liu Meili. Hanya saja godaan Liu Meili terlalu besar untuk Su Xiao, sehingga kesabaran Su Xiao pun sedikit berbeda. Namun Liu Meili tidak merasa aneh dengan Su Xiao. Saat memasuki rumah Liu Meili, Su Xiao melihat seorang wanita duduk di aula. Ia tampak seperti berusia 40 atau 50 tahun. Melihat Su tersenyum, wanita itu berdiri. Ini Su Xiao. Seperti dugaanku, dia pria yang cukup tampan, diperkenalkan oleh Meili. Ibu Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Aku bercanda. Aku bisa menerima pujianmu. Aku belum sempat bertemu bibiku sejak lama di sini. Ini semua salahku. Kuharap dia tidak keberatan. Beberapa waktu lalu, aku terlambat karena urusan bisnis, jadi aku tidak punya waktu luang. Kali ini, akhirnya aku punya waktu, jadi aku datang mengunjungi bibiku. Su berkata kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Sambil berbicara, Su Xiao juga menyerahkan barang-barang di tangannya kepada Liu Meili. Tidak apa-apa, anak muda. Yang terpenting adalah karir. Itu benar. Aku tidak tahu di mana kau bekerja, Su Xiao. Ibu Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Bibi, panggil saja aku Xiao Xiao. Soal pekerjaanku, aku dulu bekerja di bawah Meili. Meili dan aku saling kenal saat itu, tetapi setelah mendapat sedikit modal, aku memulai bisnisku sendiri. Lagi pula, Bibi baru saja bilang bahwa anak muda harus bekerja keras untuk pekerjaan mereka sendiri. Kurasa mustahil menjadi salesman seumur hidupku, jadi aku mulai merintis bisnisku sendiri, tetapi Bibi juga tahu bahwa aku lelah. Pada dasarnya aku tidak bekerja di beberapa kota, tetapi untungnya, sekarang perusahaan pada dasarnya bisa berjalan sendiri, kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Wah, bagus sekali. Anak muda zaman sekarang, jarang yang seperti kamu, Xiao Xiao. Tapi karena kamu bersama Meili, aku harus mengatakan sesuatu. Lagi pula, Meili berbeda. Seperti yang kamu tahu, dia cantik, sudah menikah dan punya anak perempuan. Apa kamu tidak keberatan dengan semua ini? Bukannya aku meremehkan keindahan rumahku, tapi setelah melihatmu, aku merasa kamu bukan orang biasa.
Petik 2. Seharusnya tidak ada kekurangan wanita di sekitar orang sepertimu, Xiao Xiao, jadi aku ingin tahu sikapmu. Petik 2. Meskipun Mei Li sudah tua dan telah mengalami beberapa hal, perasaannya mudah membingungkan orang, jadi aku harus membantu Mei Li menjaga reputasinya. Ibu Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Liu Mei Li tidak menyangka ibunya akan berkata begitu langsung, jadi Liu Mei Li merasa gugup. Jangan menyela. Pergi dan ambilkan teh untuk Xiao Xiao, kata Ibu Liu kepada Liu Mei Li. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Liu, Liu Mei Li tak berdaya, tetapi ia tak punya pilihan lain. Lagi pula, Liu Mei Li tidak berani menentang perintah Ibu Liu. Ia hanya bisa terus tersenyum kepada Su. Sayang sekali Liu Mei Li tidak menyembunyikan tatapan tajamnya darinya. Belum, desak Ibu Liu. Setelah mendengar kata-kata Ibu Liu, Liu Mei Li merasa tidak senang, tetapi tidak mungkin. Bibi, sebenarnya, aku belum memikirkan apa yang baru saja Bibi katakan. Aku mencintai kecantikan tanpa alasan. Soal kata Bibi, akan ada banyak wanita di sekitarku, aku tidak bisa menyangkalnya. Lagi pula, seperti kata Bibi, orang sepertiku selalu berhubungan dengan berbagai macam orang. Mustahil bagiku untuk tidak menghubungi mereka karena keberadaan mereka, tetapi itu tidak bisa disalahkan karena telah mengubah kecintaanku pada kecantikan. Soal kakao, aku hanya bisa bilang aku akan memperlakukan kakao seperti putriku sendiri. Lagi pula, aku mencintai kecantikan, aku bersedia menerima apapun darinya, dan kakao itu indah, aku sangat menyukainya, kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Harus diakui, bola tepi Su Xiao memang bagus, yang tak hanya membuat Liu Museng ragu, tetapi juga menyelesaikan masalah Liu Mu. Liu Mei Li, yang baru saja kembali dari menuangkan air, mendengarkan kata-kata Su Xiao, meskipun ia tahu kata-kata Su Xiao hanya membohongi ibunya. Namun, wajah Liu Mei Li tetap saja memerah. Lagi pula, semua yang dikatakan Su Xiao barusan ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Ini, minumlah air. Liu Mei Li menyerahkan air itu kepada Su Xiao dan diam-diam mengacungkan jempol pada Su Xiao dari sudut pandang yang tak terlihat oleh Ibu Liu. Melihat penampilan Liu Mei Li, Su hanya tersenyum tipis dan tak berbicara. Baiklah, aku tidak punya komentar apapun tentang alasan yang baru saja kau berikan, tapi aku tidak peduli apa identitasmu. Hanya satu hal yang ingin kukatakan padamu, yaitu, jika kau tulus, maka aku tidak akan keberatan, atau bahkan aku akan setuju denganmu. Lagi pula, orang tua ingin anak-anak mereka hidup dengan baik, dan tidak ada yang ingin anak-anak mereka tidak bahagia. Tapi jika kau ingin bermain, aku harap kau bisa melepaskan keluarga kita yang cantik. Lagi pula, si cantik pernah terluka. Dan yang ingin kukatakan padamu di depan si cantik adalah jika kau berani menindas si cantik, aku pasti akan bermain denganmu. Lagi pula, aku sudah hidup lama. Ibu Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Liu, Liu Mei Li membentak ibunya, dan matanya mulai berkaca-kaca. Jangan khawatir, Bibi. Aku tulus tentang kecantikan. Kau tidak perlu meragukan ini. Yang selalu kuinginkan adalah waktu dapat membuktikan segalanya. Jadi, kuharap kau bisa memberiku waktu, dan aku akan membuktikan cintaku pada kecantikan, kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Baiklah, karena kalian semua sudah bicara seperti ini, aku percaya padamu, dan aku percaya pada mata yang indah. Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Mendengar ucapan Ibu Liu ini, bukan hanya Liu Mei Li, bahkan Su Xiao pun diam-diam merasakan hembusan napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu orang tua, tetapi Su Xiao masih merasakan tekanan yang mendalam pada Ibu Liu. Bibi, kau sudah lama di sini, dan aku belum sempat bertemu denganmu. Lagi pula, aku harus pergi bekerja sesuai dengan kepribadianku yang cantik. Jadi, kau pasti belum pernah ke kota X. Bab 437. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan hari ini untuk keluar dan bermain? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ibu Liu mengangguk kepada Su. Sebenarnya, kali ini Ibu Liu datang ke kota X, suasana hatinya benar-benar kacau. Lagi pula, seharian di dalam kamar, rasanya tidak tahan. Atas persetujuan Ibu Liu, Su Xiao tentu saja tidak ragu-ragu, dan membawa Ibu Liu turun. Meskipun Liu Mei Li merasa itu tidak baik, Liu Mei Li juga tahu bahwa Ibu Liu sedang kacau selama ini, jadi dia tidak menolak untuk turun bersamanya. Petik 2. Sedangkan Koko, ini hari Jumat dan aku harus kuliah, jadi aku tidak di rumah. Petik 2. Dipimpin oleh Su Xiao, rombongan akhirnya muncul di jalanan kota X. Melihat banyaknya pejalan kaki di sekitarnya, karena hari ini Jumat, tidak banyak orang di jalan. Namun, begitu tiba di kota, Su Xiao merasa malu karena tidak tahu harus membawa Ibu Liu kemana. Tidak mungkin, Su Xiao hanya bisa diam-diam melirik Liu Mei Li yang duduk di kopilot. Melihat tatapan Su Xiao yang meminta bantuan, Liu Mei Li memikirkannya sejenak lalu bertanya pada Liu, Bu, kita mau pergi kemana? Mau belanja atau jalan-jalan? Lagi pula,
Hari ini kita main bareng ibu, jadi ibu yang memutuskan. Liu Meili mengoper bola ke Liu Mu. Ah, belanja saja. Ibumu sudah cukup besar untuk melihat pemandangan. Ibu Liu berkata singkat kepada mereka. Bibi bilang apa? Bibi masih muda. Waktunya jalan-jalan. Kok bisa bilang begitu? Tanya Su Xiao sambil tersenyum. Awalnya, Su Xiao ingin bilang kalau ibu Liu kelihatan semuda Liu Meili, tapi ia mengurungkan niatnya. Karena Su Xiao berani bilang kalau ia bilang begitu, Liu Meili pasti akan membencinya. Lagi pula, terlalu mencurigakan untuk disanjung. Yah, Xiao Xiao bisa bicara, tapi aku tidak tahu apa yang dilakukan perusahaan Xiao Xiao, tanya ibu Liu sambil tersenyum. Yah, perusahaanku memang memproduksi beberapa produk kecantikan. Lagi pula, bibiku tahu bahwa urat nadi perekonomian sebagian besar berada di tangan perempuan. Dan ideku adalah selama aku bisa menangkap ide-ide perempuan, perusahaanku pasti akan semakin besar. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Liu, Su Xiao tidak tahu bahwa Ibu Liu tidak sepenuhnya mempercayainya dan sedang menyiapkan bunganya sendiri. Oh, membuat produk kecantikan itu sangat bagus. Kapan Xiao Xiao bisa memberiku bagian? Pria ini semakin tua, dan kulitnya semakin memburuk. Kata Ibu Liu kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, karena bibiku sudah bicara, aku akan mengirimkannya nanti, tapi produk kecantikanku berbeda dari yang lain. Sebagian besar produk kami adalah ramuan obat tradisional Tiongkok, yang terbaik telah kami buat dalam bentuk pil. Lagi pula, produk kecantikan obat tradisional Tiongkok hanya dipromosikan di kota X dan kota-kota sekitarnya, tapi aku yakin selama kita diberi waktu, kita bisa pergi ke sini dan berkeliling dunia, kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Su Xiao tentu saja merupakan situasi perusahaan kecantikannya sendiri. Lagi pula, Su Xiao sangat jelas tentang pentingnya unilateral, sehingga kota-kota tempat cabang-cabangnya berada semuanya ditempati oleh King Bang. Kalimat ini juga menunjukkan beberapa ambisi Su Xiao, bahkan siap untuk membiarkan geng pemuda itu pergi ke dunia. Hanya saja Liu dan istrinya tidak saling kenal. Baiklah, aku akan mengingat apa yang dikatakan Xiao Xiao, kata Ibu Liu kepada Su sambil tersenyum. Sementara semua orang mengobrol, Su Xiao juga pergi ke jalan pejalan kaki. Bahkan jika sudah waktunya bekerja, hiruk-pikuk jalan pejalan kaki bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Melihat keramaian jalan pejalan kaki, Su Xiao merasa malu. Ada apa ini? Ada begitu banyak orang. Su Xiao memikirkannya dalam hati. Harus kuakui, berbelanja bagi setiap wanita memiliki godaan yang mutlak. Bahkan Liu Meili, seorang wanita kuat di pusat perbelanjaan, menunjukkan sifat aslinya ketika dia tiba di jalan pejalan kaki. Aku melihat Ibu Liu dan Liu Meili berbelanja di toko pakaian. Tapi untungnya, tidak ada yang tidak menyenangkan terjadi. Melihat sudah sekitar tengah hari, Su Xiao mendengarkan protes dari perutnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat Ibu Liu, yang masih berkeliaran di jalan tanpa reaksi apapun, Su Xiao ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Go. Hanya saja Su Xiao tidak berbicara, tetapi perutnya membantunya. Mendengar protes Su Xiao Wei dan melihat jam, Liu Meili berkata kepada Su Xiao Wei, lapar, kamu bilang kamu tidak bilang kita tidak tahu, tidakkah kamu tahu kalau wanita akan lupa waktu ketika mereka berbelanja? Lain kali kamu tidak mengatakannya lagi, kamu sendiri yang akan kelaparan. Setelah itu, Liu Meili tidak menunggu Su Xiao Wei tersenyum. Ia berkata kepada Ibu Liu, Bu, ayo kita makan dulu. Kita semua lapar. Baiklah, ayo makan dulu, tapi kota besar berbeda. Pakaian di sini sangat berwarna-warni. Dibandingkan dengan kampung halaman kami, memang berbeda. Pantas saja mereka yang datang tidak mau pulang, kata Ibu Liu kepada Liu Meili. Bibi, kumohon, atau jangan kembali. Lagi pula, kalau Bibi di sini, Bibi bisa membantu Meili membuat coklat, kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Tidak, bukan berarti aku tidak ingin membantu Meili mengurus anak-anaknya, tetapi ada orang lain di keluargaku yang membutuhkan perhatianku. Bibi tidak tahu kalau keluargaku meninggalkanku, aku khawatir aku tidak bisa mengurus diriku sendiri, kata Ibu Liu kepada Su sambil tersenyum. Karena Ibu Liu sudah mengatakannya, Su Xiao tidak akan berkata apa-apa lagi. Lagi pula, inilah yang dimaksud Ibu Liu. Dia bisa makan sedikit untuk mengisi perutnya, lalu makan malam dengan nikmat. Karena Ibu Liu sudah bicara, Su Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa Ibu Liu benar. Saat ini, Su Xiao hanya bisa menuruti perintah Ibu Liu. Lagi pula, tujuannya hari ini adalah untuk menemani Ibu Liu. Bu, kita masih belanja setelah makan malam. Kenapa kita tidak pergi ke tempat lain? Kota X bukan hanya jalan untuk pejalan kaki, tapi juga banyak tempat menarik, kata Liu Meili kepada ibunya. Lupakan saja, aku masih suka berbelanja. Kalau ibu bosan, ibu tidak perlu menemani ibu di sore hari. Jalan-jalan saja sendiri. Lagi pula, ibu lebih tua dari kalian, anak muda.
Kata Ibu Liu kepada Liu Meili. Bibi, jangan bilang begitu. Si cantik takut ibu terlalu membosankan untuk berbelanja. Tapi karena ibu tidak suka, ya sudahlah. Ngomong-ngomong, Bibi, kenapa Bibi tidak belanja lagi setelah sekian lama berbelanja? Apa Bibi tidak melihat apa-apa? Kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Haha, ibu tidak tahu itu. Alasan kami para wanita suka berbelanja dan membeli baju bukan karena kami menyukainya. Kami suka berganti baju baru, tapi kami memang merasa begitu. Jadi, tujuan berbelanja itu hanya untuk berbelanja, bukan untuk membeli baju, kata Ibu Liu kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Liu, Liu Meili mengangguk ke samping dan setuju. Melihat penampilan mereka, Su Xiao mengerti. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan membahasnya lagi, tapi Bibi ingat kalau dia punya sesuatu yang disukai, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tapi tidak apa-apa untuk membeli baju. Kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Yah, Xiao Xiao memang baik hati. Karena Xiao Xiao sudah mengatakannya, aku tidak sopan, tapi aku tidak ingin marah saat itu. Ibu Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Liu, Su berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, lakukan saja. Waktu makan berakhir dengan terburu-buru, tetapi tepat ketika Su Xiao hendak meninggalkan hotel, Su Xiao bertemu dengan seorang kenalan di pintu hotel. Selain itu, kenalan ini adalah orang yang banyak berhubungan dengan Su Xiao. Orang ini adalah Bai Sasa. Benar, Bai Sasa, yang mengenakan seragam polisi, menatap Su Xiao yang keluar bersama Liu Meili dan yang lainnya. Awalnya, dia tertegun, tetapi kemudian dia tidak berbicara, jadi dia menatap Su Xiao dengan tenang. Merasakan tatapan Bai Sa, Su Xiao merasa malu saat ini, karena dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Su Xiao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lagi pula, hubungan antara dirinya dan Liu Meili berpura-pura menjadi pasangan, jadi Su Xiao secara alami tidak bisa terlalu dekat dengan Bai Sa. Tetapi jika dia tidak menjelaskannya, dia takut Bai Sa salah paham. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Sue tersenyum dan tidak berbicara, begitu pula Berta. Kau menatapku, kau menatapku. Melihat pemandangan memalukan ini, Ibu Liu tidak bereaksi, tetapi Liu Meili mengerti sesuatu. Kepala polisi, apakah kita akan makan malam? Sedangkan petugas polisi yang datang bersama Bai Sa, tidak ada perubahan sama sekali. Ia bertanya pada Bai Sa, makan, bagaimana bisa tidak makan? Ayo, ayo makan. Dan ia pun bersiap untuk pergi. Namun, ketika melewati Su Xiao, ia menatap Su Xiao dalam-dalam. Makna di matanya seolah terulang. Tidak bisakah kau menjelaskannya? Tunggu sebentar, petugas Bai. Saya Su Xiao. Ingatkan kau terakhir kali saya memintamu untuk berbisnis. Kali ini saya sudah siap untuk menanyakan sesuatu. Bertemu di sini tidak mudah. Ini juga semacam takdir. Saya tidak tahu apakah kita bisa mengobrol berdua saja. Kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, tapi tidak ada yang mencurigakan. Mari kita bicarakan di sini, kata Berta sambil tersenyum kepada Sue. Jelas saja kejadian hari ini sangat tidak mengenakan di hati Bai Sa, maka dia tidak peduli dengan perkataan Su Xiao. Bab 438. Bu, ayo kita belanja dulu. Su Xiao pasti punya sesuatu untuk diceritakan pada polisi. Kita tidak bisa membantu di sini. Liu Meili menyadari ada yang tidak beres dan berkata kepada Ibu Liu. Meskipun Liu Meili juga penasaran dengan hubungan antara polisi dan Su Xiao, Liu Meili tahu ini bukan saatnya bergosip. Jadi Liu Meili sama sekali tidak ragu. Yang harus ia lakukan sekarang adalah segera membawa Ibu Liu pergi. Baiklah, kalau begitu, Xiao Xiao, kami tidak akan mengganggumu. Silakan sibuk dulu. Meili dan aku pergi berbelanja. Kemudian Ibu Liu pergi bersama Liu Meili. Pak Direktur, saya pergi dulu untuk bicara dengan Anda. Pada saat ini, polisi wanita yang datang bersama Bai Sa juga bereaksi. Ia merasa ada yang tidak beres di lapangan, jadi ia segera mencari alasan untuk pergi. Melihat semua orang di sekitarnya telah pergi, Su Xiao berkata saat itu, namanya Liu Meili. Saya rasa Anda bisa mencari tahu informasinya dengan kemampuan Anda selama Anda bersedia. Soal hubunganku dengannya, itu cuma teman. Tapi dulu, Kak Meili sangat perhatian padaku. Kali ini ibunya memaksanya mencari pacar, tapi Kak Meili tidak punya pilihan, jadi dia datang padaku. Jadi jangan cemburu, ya, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Ya sudahlah. Siapa yang mau kau jelaskan? Bukan urusanku siapa dia. Lagi pula, bukan urusanku untuk berhati-hati. Aku hanya junior. Yang seharusnya ku khawatirkan adalah Kak Wang Ying. Bai Sa berkata kepada Sue dengan senyum masam. Ya sudahlah, jangan marah. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kak Meili. Kalau kau tidak percaya, kau bisa cari tahu nanti saat kau kembali untuk memeriksa. Kau tidak percaya apa yang kukatakan.
Kapan aku selingkuh, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Yah, aku tahu. Aku hanya merasa tidak senang untuk sesaat. Lagi pula, siapapun orangnya, memang akan seperti ini ketika aku melihat orang yang kusuka bersama orang lain. Itu wajar, tapi sekarang setelah kau menjelaskannya dengan jelas, itu bukan masalah lagi, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, Su Xiao tahu bahwa masalah ini pada dasarnya sudah selesai. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi, atau aku takut jika ibu adikku tahu ada yang tidak beres, semuanya akan sia-sia. Sue berkata kepada Baisa sambil tersenyum, lalu ia bersiap untuk pergi. Su Xiao, kapan kau akan ikut denganku bertemu orang tuaku? Tepat ketika Su Xiao hendak pergi, Baisa tiba-tiba mengucapkan sepatah kata. Namun, kalimat ini membuat Sue tersenyum tertegun, tak menyangka Baisa akan tiba-tiba berkata demikian. Namun, setelah otaknya berputar cepat, Su Xiao punya cara sendiri untuk mengatasinya. Baiklah, setelah aku selesai di sini, ayo kita pergi ke Provinsi Fujian bersama, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Ya. Setelah mendengar senyum Sue, senyum pun muncul di wajahnya. Lagi pula, Su Xiao bisa berjanji untuk pergi menemui orang tuanya bersamanya, yang merupakan hal yang sangat penting. Kalimat ini cukup membuat Baisa senang. Baiklah, aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa sampai di sini? Bukankah seharusnya kau anggota Dewan Kota? Sue tersenyum dan bertanya kepada Baisa dengan rasa ingin tahu. Oh, ya, aku tidak ada kegiatan hari ini, jadi aku mengajak seseorang untuk berjalan-jalan. Lagi pula, kau tahu setiap distrik punya kantor polisi independennya sendiri. Meskipun berada di bawah kendali terpadu biro kota, kita tetap perlu memperhatikan pergerakan orang lain setiap saat. Ini inspeksi sementara dari waktu ke waktu. Tapi yang tak kusangka adalah inspeksi itu tidak menemukan apapun, dan kemudian aku menemukan rahasia kecilmu. Kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Haha, bukan apa-apa. Aku hanya membantu orang lain. Ketika Su Xiao melihat Liu Meili dan rombongannya lagi, Ibu Liu sedang mencoba pakaian. Melihat penampilan Su Xiao, Liu Meili segera menyambutnya dan bertanya, bagaimana? Tidak apa-apa. Liu Meili tidak gugup, meskipun dia tidak tahu hubungan langsung antara Su Xiao dan polisi itu. Namun, polisi yang paling intuitif membuat Liu Meili merasa bahwa masalah ini pasti tidak sederhana. Jadi Liu Meili bertanya dengan gugup ketika dia melihat Su Xiao kembali. Tidak apa-apa. Ini hanya beberapa masalah. Kalau kau jelaskan dengan jelas, tidak apa-apa, kata Su Xiao kepada Liu Meili sambil tersenyum. Tapi Liu Meili tidak berpikir begitu. Lagi pula, melihat ekspresi polisi tadi, dengan indera keenam wanita itu, Liu Meili merasa hubungan mereka tidak sederhana. Tapi karena Su Xiao tidak mau menjelaskan, Liu Meili pun tidak mudah menjelaskannya. Dan hanya melihat penampilan polisi itu, Liu Meili juga memperhatikan, tidak menyangka polisi heroik itu akan begitu akrab dengan Su Xiao. Meskipun Liu Meili merasa dia terlihat baik, dia masih sedikit lebih buruk daripada polisi tadi. Ketika Su Xiao dan Liu Meili berbicara, Ibu Liu berganti pakaian dan keluar. Xiao sudah kembali. Xiao, lihat bajuku. Ibu Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Wah, bagus sekali. Bibi beberapa tahun lebih muda dengan gaun ini, aku hampir tidak mengenalinya. Aku tidak percaya kalau Bibi tidak bicara duluan, kata Su kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Haha, mulut Xiao memang bisa bicara. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan polisi tadi, tanya Ibu Liu sambil tersenyum kepada Su Xiao. Setelah mendengarkan Ibu Liu, Su Xiao tidak tahu bahwa itu adalah godaan Ibu Liu. Lagi pula, tadi semua orang bisa merasakan ada yang tidak beres. Su Xiao tahu bahwa ia masih menganggap Ibu Liu terlalu sederhana. Ia hanyalah wanita biasa, tetapi wawasannya jelas tidak sesederhana Jiang. Senang rasanya memiliki lebih banyak pengetahuan. Tidak mudah untuk langsung mengerti. Bibi, polisi itu tadi mantan temanku. Aku harus menghubunginya karena urusan bisnis, tetapi kemudian aku tidak tahu bagaimana ia bisa sedikit menyayangiku. Petik 2. Tapi posisinya terlalu penting bagiku, jadi aku pun tidak berani menyinggung perasaannya. Petik 2. Tapi aku hanya menjelaskan kepadanya bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku berharap bisa bersama si cantik. Karena aku merasa hanya ketika aku bersama si cantik aku bisa merasa bahagia. Su berkata kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Ah, kalau begitu, apakah bisnismu akan terpengaruh lagi? Tanya Liu dengan khawatir. Jangan khawatir, Bibi. Bisnisku sedang berjalan lancar sekarang. Tidak mudah baginya untuk berurusan denganku sekarang. Lagi pula, dia juga seorang pegawai negeri. Aku yakin dia tidak akan main-main. Lupakan saja, jangan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Yang terpenting adalah bahagia. Ayo kita lanjutkan berbelanja. Su Xiao berkata kepada Ibu Liu sambil tersenyum. Su Xiao harus segera mengalihkan perhatian Liu. Lagi pula,
Apa yang baru saja dikatakannya itu omong kosong. Jadi Su Xiao tidak berani berbicara dengan Liu Mu. Dalam satu sore, jalan pejalan kaki itu akhirnya selesai. Jika bukan karena Koko yang harus menyelesaikan sekolahnya, Su Xiao yakin bahwa kemampuan bertarung Liu Meili dengan Ibu Liu pasti bisa berlanjut. Tapi untungnya, mereka masih punya akal sehat dan tahu ini bukan waktu yang tepat. Su Xiao berkendara ke taman kanak-kanak tempat Koko bersekolah. Ada banyak mobil di sini. Kebanyakan dari mereka datang untuk menjemput anak-anak. Melihat Su Xiao mengendarai BMW, orang-orang penasaran, tetapi mereka hanya penasaran. Lagi pula, kedatangan mobil aneh yang tiba-tiba ini tentu saja membuat orang bertanya-tanya siapa pemiliknya. Tepat setelah BMW cukup stabil, Liu Meili mengundurkan diri dari posisi co-driver. Mungkin karena temperamen yang sudah terbentuk di perusahaan sejak lama. Saat Liu Meili turun dari mobil, orang-orang di sekitarnya merasakan napas yang tidak biasa. Meskipun orang merasa aneh, mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. Namun, tepat saat Liu Meili turun dari bus, seorang gadis kecil di taman kanak-kanak tiba-tiba berlari keluar. Setelah menerima Koko, Su Xiao tidak melihat ke arah mobil yang mengantarnya pulang. Sebenarnya, sesuai rencana Su Xiao, ia mengajak semua orang ke hotel untuk makan, tetapi Ibu Liu menolaknya. Akhirnya, atas permintaan Ibu Liu, semua orang pulang untuk memasak sendiri. Meskipun Su Xiao tidak terlalu suka, karena Ibu Liu sudah membuka mulut, Su Xiao harus menurut. Jadi Su Xiao akan pergi ke supermarket, karena ada bahan-bahan yang dibutuhkan Su Xiao. Koko, bagaimana dengan paman? Setelah keluar dari mobil, Sue berkata kepada Koko sambil tersenyum. Lagi pula, akting tentu saja perlu dilakukan dengan baik, jadi Su Xiao akan mengambil inisiatif untuk menggendong Koko. Namun, reaksi pertama Koko setelah mendengar kata-kata Su Xiao adalah mundur. Namun, melihat mata Liu Meili, aku teringat apa yang dikatakan ibuku. Jika aku tidak menurut, nenekku akan mencarikanku seorang ayah. Jadi, Koko berkompromi, tanpa perlawanan, jadi Sue tersenyum. Namun, yang tidak disadari Su Xiao adalah saat ia mengambil Koko, Ibu Liu akhirnya mengenali Su Xiao. Karena Ibu Liu tahu Koko takut pada orang luar, maka Koko tidak boleh disentuh orang asing sampai besok. Nyatanya, meskipun Su Xiao dan Liu Meili tampil maksimal hari ini, Ibu Liu sama sekali tidak percaya dengan penampilan mereka. Lagi pula, meskipun mereka tampil sangat baik, Ibu Liu selalu merasa Su Xiao dan Liu Meili kurang bergairah seperti sepasang kekasih. Namun, hingga saat ini, semua kekhawatiran di hati Liu telah sirna. Bab 439. Dua orang yang tak terduga, tak menyangka Koko baru saja memeluknya. Ibu Liu sangat menyetujui senyum Su. Seandainya Su Xiao tahu sejak dini, ia pasti akan terhibur dengan adegan lucu ini. Koko, beritahu paman apa yang ingin kau makan, kata Su Xiao sambil tersenyum kepada Koko yang sedang memeluknya. Sebenarnya, Su Xiao juga tahu bahwa Koko juga anak yang pandai berakting. Lagi pula, ia tidak disayangi ayahnya sejak kecil. Makanya Koko mengembangkan karakter yang begitu kesepian sekarang bukan tanpa alasan, setidaknya bagi Su Xiao, alasan utamanya adalah kurangnya kasih sayang ayahnya. Lagi pula, karakter gadis itu mudah tertutup, dan Koko, yang tidak memiliki kasih sayang seorang ayah, kurang memiliki pencerahan dalam beberapa hal. Wajar saja, ia perlahan-lahan mengembangkan karakternya yang sekarang. Namun, Koko tidak berkata apa-apa setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, melainkan menggelengkan kepala dan berkata ia tidak menginginkan apapun. Tidak apa-apa, Koko. Koko suka beli apa? Kalau Koko tidak bilang, nanti Koko tidak akan suka apa-apa. Koko mendengarkan kata-kata Su Xiao, ia tampak berpikir, tidak berbicara. Melihat Koko seperti ini, Su Xiao pun tidak mengganggunya lagi. Lagi pula, Su Xiao juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak bisa dilakukan sekaligus, jadi kita harus melakukannya perlahan. Kenapa paman tidak tanya saja pada Koko? Kalau Koko suka, angguk saja, tanya Sue sambil tersenyum. Benar saja, cara ini berhasil. Koko mengangguk setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Koko, kamu mau ini? Su Xiao mengambil sekantong keripik kentang dan bertanya pada Koko. Koko hanya menggelengkan kepala untuk menjawab Su Xiao. Lupakan saja, Su Xiao. Karakter Koko memang seperti ini. Aku sudah sering bicara dengannya, dia memang seperti ini. Jadi, jangan buang waktumu, kata Liu Meili sambil tersenyum kepada Su Xiao. Lalu, bagaimana kamu bisa menjadi seorang ibu? Tidakkah kamu tahu bahwa setiap tindakanmu memiliki pengaruh besar pada anak-anak? Dan aku sudah mendengarnya dari Waner. Koko sebenarnya mudah bergaul, tapi Koko tidak suka bicara. Aku tidak suka bicara, masalah seperti ini bisa diperbaiki perlahan, jadi sebagai ibu Koko, kau seharusnya melakukan sesuatu untuk membantu Koko mengatasi masalah yang begitu parah, daripada memberitahuku. Cantik, kau benar-benar salah, kata Su kepada Liu Meili sambil tersenyum. Sistem,
bagaimana kepribadian seperti Koko bisa disembuhkan? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Sangat sederhana dan sulit untuk mengatakannya, namun, yang terpenting adalah melihat apakah tuan rumah dapat menemukan cara yang tepat. Menemukan cara yang tepat bukanlah masalah, tetapi tidak akan berhasil jika Anda tidak menemukan cara yang tepat. Dan saya pikir masalah Koko pasti ada hubungannya dengan masa kecilnya, jadi mudah untuk menyelesaikannya. Seperti kata pepatah, kita hanya perlu menemukan metode dan obat yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sistem menjelaskan kepada Sue sambil tersenyum. Yah, sangat mudah untuk mengetahui apa yang salah dengan masa kecil Koko. Satu-satunya cara untuk mengetahui tentang kekasihnya adalah kecantikan, tetapi Anda bisa melihat bahwa dia tidak berdaya. Bagaimana dia bisa tahu sesuatu, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Sebenarnya, sistem memberi tuan rumah dua tugas. Pertama, mencari psikolog untuk Koko, sehingga psikolog tersebut dapat secara perlahan mencerahkan Koko sendiri. Dengan cara ini, setelah waktu yang lama, selama Koko menaruh masalahnya di dalam hatinya, dia dapat menyelesaikan masalahnya. Metode kedua agak kasar, yaitu, tuan rumah menghabiskan 1000 poin pengetahuan untuk membiarkan sistem menggunakan pembacaan pikiran. Dengan cara ini, sistem dapat mengetahui dunia nyata di dalam hati Koko, dan dapat menyesuaikan pengobatan dengan kasusnya. Kedua metode tersebut bergantung pada pilihan host. Petik 2. Namun, sistem menyarankan host untuk menggunakan metode kedua, yang pada akhirnya dapat mempererat hubungan antara host dan Koko. Petik 2. Tentu saja, host berhak memilih. Bagaimana host memutuskan sistem akan didukung? Suara sistem berakhir di hati Su Xiao. Itu hanyalah akhir dari sistem, tetapi hati Su Xiao tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lagi pula, Su Xiao belum pernah berpikir bahwa kemampuan membaca pikirannya dapat digunakan. Tetapi setelah berpikir sejenak, Su Xiao memiliki jawabannya. Sistem, gunakan membaca pikiran. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam Koko, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Bukannya Su Xiaoxing tidak bisa menjadi psikolog, tetapi Su Xiao berpikir jika mereka datang, itu akan memakan banyak waktu. Tetapi Su Xiao tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini, jadi dia memilih yang terakhir. Ding, biayanya 1000 poin pengetahuan. Saat ini, tuan rumah masih memiliki 30.500 poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah akan terus berusaha. Dengan berakhirnya suara sistem, aliran ingatan mengalir ke benak Su Xiao. Setelah merasakan ingatan Koko, Su Xiao akhirnya mengerti mengapa Koko begitu kesepian. Ternyata setelah ayahnya pergi, Liu Meili dan Koko, yang masih muda, menabrak tembok di banyak tempat. Banyak orang memandang rendah mereka sebagai yatim piatu dan janda, dan menindas mereka. Seiring waktu, Koko mengembangkan karakternya yang sekarang. Su Xiao tidak tahu siapa yang salah. Mungkin satu-satunya yang salah adalah Tuhan. Biarkan saja sekecil kelapa ini mengalami begitu banyak frustrasi. Setelah membaca ingatan di Kexin, Su Xiao tahu bahwa meskipun Liu Meili memiliki pemandangan yang tak terbatas, ia telah banyak menderita. Untuk wanita seperti itu, hati Su Xiao hanya bisa menghargai, setidaknya sebagai seorang ibu, Liu Meili telah mencoba yang terbaik. Su Xiao tahu bahwa jika ia ingin menyelesaikan hati Koko, ia harus melawan hati Koko bahwa ia tidak ingin diganggu. Hati Su Xiao dengan panik menghitung bagaimana melakukannya. Ia memainkan pahlawan menyelamatkan kecantikan untuk memberitahu Koko bahwa ketika ibunya diganggu, seseorang akan melindunginya. Tetapi Su Xiao masih memikirkan cara, tetapi Liu Meili benar-benar dalam kesulitan. Karena Su Xiao ingin memiliki hubungan dengan Koko, ia membawa Koko ke kedai makanan ringan alih-alih berbelanja dengan Liu Meili. Akibatnya, ada yang salah dengan Liu Meili. Pemuda ini dan Liu Meili saling berpelukan. Tetapi pemuda ini tampaknya tidak takut pada Liu Meili sama sekali. Dia tidak hanya berhadapan dengan Liu Meili, tetapi juga menatap Liu Meili yang sombong dan sombong tanpa rasa takut. Setelah melihat mata pemuda itu, Liu Meili menarik pakaiannya, yang hanya membuat pemuda itu lebih puas. Adapun mengapa Liu Meili berhadapan dengan pemuda itu, alasannya sangat sederhana. Baru saja Liu Meili melihat bahwa pemuda itu siap mencuri uang orang lain. Tetapi pada saat keberhasilan, dia terlihat oleh Liu Meili. Untuk mengintimidasi Liu Meili, dia tidak tahu di mana mendapatkan belati. Hanya saja Liu Meili tidak takut ketika dia melihat belati pemuda itu. Itu masih mengingatkan orang yang telah diinvestasikan. Hanya saja kualitas orang Tionghoa telah menunggu untuk ditingkatkan. Setelah melihat uang mereka kembali, mereka melihat pisau di tangan pencuri itu. Orang itu langsung pergi, tetapi kepergian orang itu membawa masalah yang tidak kecil bagi Liu Meili. Pencuri itu datang ke pintu dan mengatakan bahwa Liu Meili baru saja memfitnahnya. Lagi pula, tadi tidak ada pengawasan di sana, dan dia juga merasa ibu dan anak Liu Meili sama-sama perempuan dan mudah diganggu. Beraninya main-main di mal, bagaimana mungkin tidak ada latar belakang di baliknya. Setelah satpam datang,
Pemuda itu bersikeras bahwa Liu Meili lah yang menjebaknya. Lagi pula, pria yang baru saja dicuri itu sudah pergi. Di mata anak muda, dia sudah mati sekarang. Tentu saja, gerakan di sini begitu alami sehingga menarik perhatian Su Xiao. Lagi pula, dia pernah pergi dengan banyak wanita cantik, dan Su Xiao sudah berpengalaman. Sepertinya selama wanita cantik itu berada di tempat yang lebih banyak masalah. Jadi Su Xiao tidak akan ragu sedikit pun, pada akhirnya hanya bisa melihat satu sisi dari masalah tersebut. Namun, ia baru saja melihat Liu Meili di tengah kerumunan. Apakah ini pertanda tidur siang yang legendaris dan bertemu bantal? Baru saja, Su Xiao memikirkan bagaimana cara menampilkan adegan, pahlawan menyelamatkan kecantikan, untuk mengatasi hambatan psikologis Koko. Tanpa diduga, aktivasi ini akan datang dalam sekejap. Tanpa ragu sedikit pun, Su Xiao mengambil Koko dan berkata kepada Koko, "Koko, ibu sedang diganggu oleh orang jahat sekarang. Ayo kita berbelanja nanti dan selesaikan masalah orang jahat itu dulu." Baiklah. Yang mengejutkan Su Xiao, Koko, yang tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Su Xiao, kali ini membuka mulutnya. Namun, ucapan Koko justru membuat Su Xiao semakin bahagia, setidaknya dari titik ini membuktikan bahwa pilihan Su Xiao tidak salah. Benar saja, hati Koko tidak rela melihat ibunya diganggu, sehingga Koko perlahan akan berkembang seperti ini. Melihat tangan kecil Kokoa, Su tersenyum, memegang Kokoa dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di tangan Kokoa. Koko tidak perlu khawatir. Biarkan Paman melindungi ibu dan Kokoa di masa depan. Paman berjanji akan menghajar orang-orang jahat itu hingga berlutut dan memohon ampun, kata Sue kepada Kokoa sambil tersenyum. Namun, penampilan Kokoa sekali lagi di luar dugaan Kokoa, tak disangka Kokoa bahkan mengangguk. Melihat penampilan Kokoa, Su Xiao hanya merasa Kokoa bukan anak kecil lagi saat ini, setidaknya hati Kokoa tidak. Kokoa ingin melindungi ibunya. Baiklah, Kokoa, pegang Paman erat-erat, kita harus cepat, atau ibu akan menderita nanti. Setelah itu, langkah Su Xiao pun semakin cepat. Saat tiba di luar kerumunan, Su Xiao sudah bisa mendengar suara Liu Meili dan yang lainnya. Kenapa? Apa satpam di malmu berkolusi dengan pencuri itu? Kalau pencuri yang sebenarnya tidak menangkapku, sekarang dia menghajarku dengan pencurinya. Bukankah menurutmu aku seorang womanis yang mudah dibuli, jadi kau ingin menindasku? Kalau kau tidak punya cara untuk menyelesaikannya, kurasa lebih baik kita panggil polisi. Kalau polisi datang melihat hasil rekamannya, mereka bisa memberiku penjelasan. Bab 440. Tidak, kurasa lebih baik panggil polisi, dan aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa tempat ini hanyalah pojok pengawasan pusat perbelanjaan kita. Jadi, percuma saja kalau polisi datang. Kurasa lebih baik lupakan saja, kata petugas keamanan itu kepada mereka. Tidak, bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Apa aku tidak bersalah? Lagi pula, apa kalian pikir anggota geng muda kita akan melakukan hal-hal kotor seperti itu? Tanya pemuda itu kepada kerumunan. Lagi pula, meskipun geng hijau adalah organisasi gangster, reputasinya di kalangan orang banyak ternyata sangat baik. Ya, memang benar anggota geng King tidak akan melakukan ini, tapi kalian bukan dari geng King. Sue tertawa saat mendengar suara di balik telepon. Karena kalian bukan anggota geng hijau, beraninya kalian berpura-pura akan mati jika geng hijau tahu hal seperti itu. Kalau kalian benar-benar dari geng hijau dan berani melakukan hal licik seperti ini, kalian akan mati dengan sangat buruk, kata Sue kepada pemuda itu sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, pemuda itu jelas merasa bersalah. Meskipun bukan anggota geng hijau, ia tidak tahu aturan geng hijau. Namun, beberapa aturan geng hijau masih tersebar luas, sehingga kata-kata Su Xiao mengingatkan pemuda itu akan pepatah seperti ini. Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa apa yang kau lakukan hari ini mungkin akan membawa bencana tak terduga. Kenapa kau tidak pergi saja dari sini kalau kau mau melepaskanku, kata Su Xiao kepada pemuda itu sambil tersenyum. Haha, kukatakan padamu, aku tidak takut. Kau seharusnya berpikir dua kata saja bisa membuatku takut. Karena kau terlalu banyak bicara tentang dirimu sendiri, kau seharusnya menyelesaikan masalahku. Jika kau menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat, kau tak perlu melihat apakah kau punya kekuatan. Berhati-hatilah dan tunggu sebentar. Kau sudah terkurung, kata pemuda itu kepada Su sambil tersenyum. Haha, bagus sekali. Sudah lama aku tidak melihatmu begitu berani menghadapi kematian. Kalau begitu, aku akan membantumu, tapi kuharap kau tidak menyesalinya. Koko, ayo kita ke rumah ibu dulu. Su Xiao meletakkan Koko di tanah dan berkata pada Koko. Baiklah. Koko mengangguk dan berlari ke Liu Meili. Ketika kami melihat pemandangan ini, kami tidak mengerti. Ternyata kami melindungi wanita kami sendiri. Awalnya, orang-orang di sekitar kami berpikiran sama seperti anak muda. Setelah Koko pergi, Su Xiaocai perlahan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Hei,
Bos, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya suara Wang Qiang dari ujung telepon. Kenapa aku tidak bisa datang kalau aku tidak ada urusan, tapi aku ada urusan hari ini. Distrik Guanshan itu dikelola oleh orang itu. Hari ini, aku bertemu seseorang di sini yang mengaku anggota geng hijau, tapi ternyata mencuri. Apa orang-orang seperti itu sudah tidak peduli lagi? Semoga masalah ini masih perlu perhatian. Lagi pula, reputasi geng hijau sudah terlanjur menumpuk sedikit demi sedikit. Jangan merusak sepanci bubur hanya karena kotoran tikus. Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Baik, bos, jangan khawatir. Aku akan segera mencari tahu masalah ini. Apakah bos membutuhkanku untuk datang sendiri? Kebetulan aku ada di dekat sini. Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Aku tidak membutuhkan ini, tapi aku punya orang di pihakku. Sebaiknya kau biarkan mereka mengambilnya segera. Su Xiao memberi perintah kepada Wang Qiang, lalu Su Xiao menutup telepon. Baiklah, kuharap kau tunggu sebentar. Kau bisa setegas dirimu sekarang. Aku lupa memberitahumu. Aku baru saja bertemu Wang Qiang, bos King Bang. Aku baru saja meneleponnya. Kuharap kau bisa menjelaskannya nanti, kata Su Xiao sambil tersenyum. Namun, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, raut wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Ia tak menyangka Su Xiao akan menerima telepon dari Wang Qiang, bahkan ia merasa akrab dengan Wang Qiang. Jadi saat ini, satu-satunya ide pemuda itu adalah menyelinap pergi. Hanya ingin menyelinap pergi dari Su Xiao, pemuda itu jelas berpikir terlalu sederhana. Tanpa ragu sedikit pun, Su Xiao, setelah melihat aksi pemuda itu, langsung menyerangnya. Reaksi pemuda itu memang sangat baik. Jika Su Xiao tidak menggunakan ilmu bela diri, ia masih bisa bereaksi. Meskipun tak mampu menghindari pukulan Su Xiao, ia tidak terluka parah. Melihat pemuda itu, Su tak kuasa menahan diri untuk menatapnya lebih lama. Kau memang hebat, tapi jangan berpura-pura menjadi anggota geng hijau. Kau tidak boleh pergi hari ini. Kusarankan kau untuk tidak melawan. Su berkata kepada pemuda itu sambil tersenyum. Tidak mungkin. Kemudian pemuda itu mengeluarkan belati dan bergegas ke Su Xiao Xiao. Su Xiao melihat tindakan pemuda itu tidak menghindar sedikit pun, perasaannya adalah Su Xiao telah ketakutan konyol. Hati-hati. Liu Meili tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Melihat Su Xiao berdiri di sana tanpa bergerak, Liu Meili berkata tidak mungkin untuk tidak gugup. Hati-hati, Paman. Bahkan koko dingin itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Melihat Su Xiao tanpa gerakan sedikit pun, sudut mulut pemuda itu juga terangkat secercah senyum. Lagi pula, melihat penampilan Su Xiao, pemuda itu sepertinya telah melihat bagaimana ia mengalahkan Su Xiao. Namun terkadang, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Saat pemuda itu hendak mendekati Su Xiao tiba-tiba bergerak. Banyak orang terpesona oleh kecepatannya. Sebelum semua orang sempat bereaksi, mereka telah melihat pemuda itu berlutut di tanah. Kau, kata pemuda itu kepada Su sambil tersenyum, lalu ia muntah darah dan pingsan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar mendidih. Tak disangka, Su Xiao begitu kuat. Baiklah, kau jaga dia baik-baik. Aku yakin seseorang dari geng hijau akan segera datang menjemput orang-orang, kata Sue kepada para penjaga keamanan di sekitar sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, para penjaga keamanan tidak berani menolak. Lagi pula, tangan Su Xiao terlalu luar biasa. Orang-orang di sekitar jalan Jingyan ketakutan. Oke. Kapten keamanan mengatakan sesuatu kepada Su Xiao sambil tersenyum. Mengenai kepergian Su Xiao dan yang lainnya, kapten keamanan sama sekali tidak berani menghentikan mereka. Koko, ada apa? Pamanku baru saja bermain bagus. Su Xiao memeluk Su Xiao dan berkata, Yah, pamanku memang tampan. Koko menatap Su Xiao dengan kagum dan berkata sambil tersenyum. Sedangkan Liu Meili, melihat Su Xiao dan Koko bisa berbicara dan tertawa seperti ini, ia tak kuasa menahan senyum. Lagi pula, Liu Meili sangat mengerti Koko. Itulah mengapa Liu Meili begitu senang ketika melihat Koko. Namun tak lama kemudian Liu Meili merasa tidak senang, karena pikiran bahwa ia dan Su Xiao hanyalah pasangan palsu membuat Liu Meili tidak senang. Bu, kenapa ibu tidak senang? Apakah kejadian buruk yang baru saja terjadi membuat ibu tidak senang? Koko ingin belajar bela diri dengan pamannya. Koko bisa melindungi ibu di masa depan, kata Koko kepada Liu Meili. Baiklah, Koko harus belajar dengan giat. Nanti ibu akan mengandalkan Koko untuk melindunginya. Liu Meili berkata setelah mendengar perkataan Koko. Baiklah, Koko akan berusaha. Paman, bisakah paman mengajari Koko kungfu? Koko ingin melindungi ibunya seperti pamannya, kata Koko sambil tersenyum kepada Sue. Ya, hanya saja Koko harus berjanji pada pamannya satu hal. Bagaimana dengan janji paman untuk mengajari Koko seni bela diri, kata Sue kepada Koko sambil tersenyum. Baiklah. Koko dalam pelukan Su Xiao mengangguk dan berkata. Baiklah,
Koko harus berjanji pada paman bahwa dia tidak akan berhenti bicara seperti sebelumnya. Ayo kita bicarakan sesuatu. Dan Koko, kau bisa lihat kalau paman sangat kuat. Apa yang bisa Koko katakan? Tanya paman Sue sambil tersenyum. Su Xiao tahu bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka hati Koko, jadi Su Xiao berkata kepada Koko. Namun, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Koko terdiam. Melihat Koko yang terdiam, Su Xiao dan Liu Meili merasa gugup. Lagi pula, Liu Meili tahu betul situasi Koko. Jika kita bisa menyelesaikan masalah Koko, itulah yang Liu Meili harapkan. Namun, melihat Koko terdiam, Liu Meili sangat gugup, karena ia takut Koko tidak akan setuju. Su Xiao juga berpikir, apakah ia terlalu cemas? Lagi pula, simpul hati Koko sudah terlalu lama. Bagus. Koko berjanji tidak akan pernah berhenti bicara. Koko akan sama seperti anak-anak lain di masa depan. Karena Koko juga dilindungi oleh pamannya, akankah ia melindungi Koko dan ibunya? Koko mengerjap ke arah Su dan bertanya sambil tersenyum. Wajar saja. Pamanku akan melindungi Koko dan ibunya seumur hidupnya. Kemudian, ia berkata jika ia menindas Koko, pamanku akan membantu Koko memukulnya, oke. Sue tertawa dan mengacungkan tinjunya. Yah, Koko bukan lagi anak liar yang tak terlindungi. Bisakah paman menjadi ayah Koko? Mereka semua bilang ayah yang melindungi Koko dan ibunya, tapi Koko tidak punya ayah. Bisakah paman menjadi ayah Koko? Koko menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Namun, kata-kata Koko membuat Su Xiao malu. Lagi pula, Liu Meili ada di sampingnya. Jika dia setuju, dia takut akan kesalahpahaman Liu Meili. Jika dia tidak setuju, dia takut akan kesedihan Koko. Yah, paman akan menjadi ayah Koko di masa depan. Koko harus memberitahu ayahnya jika dia tidak bahagia. Sue berkata kepada Koko sambil tersenyum. Baiklah, kailnya. Kemudian Koko mengulurkan tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum kepada Su Xiao. Adapun Liu Meili di satu sisi, dia sudah tersipu. Oke, pegang kailnya. Tidak boleh berubah dalam 100 tahun. Itu anjing, kata Su Xiao dan Koko. Ya, Koko punya ayah. Koko bukan anak liar tanpa ayah. Koko turun dari pelukan Su Xiao. Adegan ini membuat orang-orang di sekitarnya menoleh ke arah Su Xiao dan yang lainnya. Untungnya, saat itu, Ibu Liu bergegas keluar dan mengejar Koko. Kakak cantik, maafkan aku. Aku baru saja menyetujui permintaan Koko tanpa izinmu. Kuharap kau tidak keberatan, kata Su kepada Liu Meili sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tahu maksudmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.